rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Saya nggak setuju, karena terjemahannya nggak enak. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak cocok saya. Kenapa kita harus bersakit-sakit dahulu? Ngapain kita harus bersakit-sakit dahulu? Kenapa kita nggak bersenang-senang dan bersenang-senang dan bersenang-senang? Karena Allah tidak menaruh kita di dunia untuk bersakit-sakit. Allah meletakkan kita di dunia, kamu nggak usah repot, kamu tenang saja, duduk di halte, keperluan udah saya siapkan, tunggu bis berikutnya menuju alam akhirat. Ini kan tempat parkir aja sebentar. Udah kamu tunggu aja di situ, 60 tahun, 70 tahun, duduk di situ, tenang yang manis, kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magnet rezeki, satu sama terhubung. Titipkanlah kepadaku satu ayatmu yang bisa membuat aku mengetahui rahasia di balik peristiwa ini dan mendapatkan solusi hanya darimu. Al-Fatihah. Al-Fatihah ala man wa'ala usalihun wa ila hadratin Nabi sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di tengah segala keruwetan kita, di tengah segala kesibukan kita, di tengah segala kelalaian kita, malam hari ini kita dibawa Allah ke sebuah majelis yang insya Allah bisa membuat kita sedikitnya ingat sama Allah Ta'ala. Ya, insya Allah. Karena majelis-majelis seperti ini kalau udah nggak buat kita ingat sama Allah, kira-kira tempat seperti apa yang bisa buat ingat sama Allah. Dan mudah-mudahan berkat hadirnya kita di majelis yang semisal ini, khususnya di malam hari ini, Allah ampuni semua dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa pasangan hidup kita, dosa anak keturunan kita, doa kakak adik kita, doa sahabat-sahabat kita, dosa kerabat kita, dan dosa semua orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Semoga Allah ampuni semuanya, dan seluruh yang punya permasalahan diselesaikan masalahnya oleh Allah ma'al lutuf wal afiyah wassahalah wal jamalah, amin Allahumma amin. Nah, ini praktek dari temanya doa atau usaha. Banyak orang itu yang melupakan doa ya, banyak orang melupakan doa. Jadi doa sudah tidak sepenting dulu. Entah ini karena apa, saya juga kurang paham. Kelihatannya karena model pendidikan modern. Model pendidikan modern itu pendidikan yang mengedepankan kalau kamu berusaha kuat, kamu akan sukses. Bahkan kalimat-kalimat yang muncul, usaha sembari berdoa. Jadi usaha sembari berdoa. Tekanannya selalu pada usaha. Sehingga disadari atau tidak disadari, tidak sedikit dari umat Islam yang terseret pada berlomba-lomba untuk berusaha, tapi tidak berlomba-lomba untuk memperbanyak doa. Saya tidak mengatakan tidak berdoa, tapi prosentase doa dibanding usaha itu jauh lebih besar usaha. Jauh lebih besar usaha. Sehingga tanpa disadari pula, tidak sedikit orang yang akhirnya bersandar kepada kemampuannya untuk berusaha. Ya, bersandar pada kemampuannya untuk berusaha. Kalau kemampuan itu dicabut, atau kemampuan itu hilang, atau kemampuan itu berkurang, biasanya baru
kemudian berdoa. Udah nggak bisa usaha, ya udah ayo doa gitu. Udah mentok, udah kepepet, ya udah kepepet baru berdoa. Nah, ini tentu cara hidup yang sangat salah, ya, cara hidup yang sangat salah. Malam hari ini kita akan rubah doa, ya, doa dan doa. Usaha nggak usah dibahas. Kenapa? Semua orang udah pinter berusaha, tapi belum pinter berdoa. Pagi usaha, siang usaha, sore usaha, sebelum tidur mikirkan usaha. Bangun tidur yang terpikir usaha. Jadi itu aja yang dalam benaknya. Tapi doa itu tersingkirkan. Kenapa saya tertarik untuk ngangkat topik ini? Karena doa itu adalah simbol hubungan hamba dengan penciptanya. Tapi kalau usaha, simbol hubungan hamba dengan dirinya. Dengan dirinya. Makanya orang yang rajin berusaha, tidak sedikit yang akhirnya jadi orang-orang yang sombong. Jadi orang-orang yang sombong. Tapi orang-orang yang rajin berdoa, justru dia semakin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang berdoa inilah orang-orang yang punya pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat di Al-Quran, itu ada orang-orang yang beroleh surga, bukan lantaran usahanya yang luar biasa, tapi lantaran mereka berkata kepada Tuhan mereka, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Karena minta sama Allah dengan mengucapkan doa tersebut, Allah ngasihkan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Berkat mau berdoa. Bahkan di Al-Quran juga, kalau kita simak, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka, dan sabarkanlah dirimu untuk duduk bersama orang-orang yang senantiasa yad'un, berdoa, menyeru Tuhan mereka di pagi hari dan sore hari. Sehingga Rasulullah SAW nyari itu, siapa nih yang dimaksud? Nah, ternyata ada sekelompok sahabat kalau pagi itu duduk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kemudian duduk bersama mereka dan mengucapkan puji syukur kepada Allah Ta'ala yang menjadikan di tengah-tengah umatku ada orang-orang yang aku diperintahkan untuk duduk bersabar bersama orang-orang tersebut. Nah, pertanyaannya, kita selama ini lebih mengandalkan doa atau usaha? Contoh, sebelum menjawab gitu ya. Contoh. Mau menikah. Sudah diterima lamarannya sama calon mertua. Cuman diberi syarat, tolong ya siapkan uang 100 juta untuk pernikahan. Saya mau nanya, yang terpikir apa? Uang. Terus setelah uang apa? Cara untuk mendapatkan uang. Jadi yang terpikir apa tadi? Caranya ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan uang tadi. Ya, usaha sekuat tenaga untuk mendapatkan uang. Bisa dia berhutang, bisa dia menjual aset yang dimiliki, mungkin jam tangan yang harganya 500.000 atau berapa, kumpulin nih jam tangan sekian. Oh, ini ada hadiah dari paman sekian, dari bibi sekian, dikalkulasi, dihitung nih. Oh, ternyata baru dapat 50 juta misal, masih punya kekurangan 50 juta. Mikir apa lagi? Usaha lagi. Ya, mikir usaha lagi, dan mikir usaha lagi, dan mikir usaha lagi. Kapan berdoanya? Pertanyaan. Biasanya kalau udah butuh 1 juta, baru dapat 70 juta, udah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, semua udah dikelilingi, mentok, nggak ada tambahan, baru Ustadz tolong doakan Ustadz. Yai tolong doakan Yai. Habib tolong doakan Habib. Kenapa? Mau menikah masih kurang 30 juta. Ya, kamu sudah coba apa? Semua sudah saya coba. Doa Habib yang belum saya coba. Nah, ini kan ya, doa Kiai yang belum saya coba. Ini doanya Ustadz yang belum saya coba. Jadi nasib doa ini justru terletak di belakang. Ini kesalahan fatal bagi setiap orang yang beriman. Kesalahan fatal. Allah perintahkan kita hidup di dunia ini nggak susah gitu. Kita sendiri yang membuat hidup kita di dunia susah. Dunia ini tempatnya nggak enak. Jangan lama-lama kata Allah kan. Jangan lama-lama di sini. Makanya dikasih umur. Alhamdulillah umat Rasulullah ini umat yang dirahmati. Kesian loh umat nabi-nabi yang terdahulu di dunia 900 tahun, 1000 tahun di dunia. Nggak enak. Emangnya enak?
1000 tahun kemudian mati, enak nggak? Nggak enak. Ya, nggak enak. Kita untung di dunia cuma sebentar, beruntung 60-70 tahun. Ya, kalau ada bonus-bonus banyak 90-100 tahun. Selesai. Kenapa? Ya isinya dunia manusianya saling membenci, iri, dengki, menipu, menyakiti. Ya, isinya seperti itu. Allah udah siapkan tempat yang namanya Al-Jannah, namanya surga. Di surga itu keterangan nomor 1, nggak ada manusia yang saling sombong. Bahkan peraturan perumahan yang namanya surga. Kalau kita misalkan surga itu sebuah perumahan, peraturan nomor 1, syarat penghuni yang mau beli rumah di situ, syaratnya tidak boleh punya sifat sombong. Punya sifat sombong, you punya duit sebanyak apapun ditolak. Punya sifat sombong, kamu punya amal sebanyak apapun ditolak. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa, meskipun ibadahnya luar biasa. Nanti dulu, kamu tidak boleh sombong. Di sini tidak ada kesombongan. Iri, dengki enggak boleh. Enggak boleh ada iri, enggak boleh ada dengki. Kemudian bagaimana syaratnya penghuni surga? Harus saling mengasihi, harus saling menyayangi. Sehingga disebutkan mereka itu berada di tempat-tempat tidur, ya, di dipan-dipan yang mereka saling mandang dengan pandangan yang penuh cinta. Ala sururin mutaqabilin. Dalam keadaan bahagia, mereka saling memandang gitu. Kenapa bahagia? Di hatinya nggak ada benci kepada yang lain. Di surga ada istana yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh siapapun. Ada sungai yang tidak bisa dibayangkan siapapun. Wa ta'ala berada di dalam surga. Singkatnya, ini dunia jelek, dunia ini kotor, dunia ini hina, ya, tapi penuh dengan fata morgana, banyak keindahan-keindahan palsu. Mau saya buktikan? Saya buktikan ya, keindahan dunia ini palsu ya. Oke. Coba saya mau nanya, di ruangan ini yang paling ganteng siapa? Jangan bilang ke saya. Ya. Tunjuk dalam hati Anda orang yang paling ganteng di ruangan ini. 50 tahun lagi masih ganteng nggak? Udah mulai luntur, giginya nggak mungkin ganteng lagi, ya kan? 50 tahun lagi giginya udah mulai nggak ganteng. Apalagi dah rambutnya yang tadinya hitam kelam jadi putih kelam, putih yang luar biasa. Apalagi tegapnya, ternyata tegap gagah. 50 tahun lagi mulai dia membungkuk. Yang tadinya kalau naik motor kenceng jalan 100, naik motor 100, ini naik motor 50 tahun lagi ya, jangankan 140 udah kena angin dia, ya, ke bawah angin. Udah gak indah lagi, itu manusia, itu tumbuhan. Bunga mawar, indah gak mawar? Mawar indah, coba cabut tuh mawar. Hari ini indah, 3 hari lagi? Layu, indah atau jelek? Jelek. Bangunan yang megah, gak usah dirawat, diemin, biar tahu gitu ya. Didiamkan tuh bangunan yang megah, semegah apapun. Hari ini megah, 50 tahun lagi, orang masuk horor nih. Ya. Ini catnya udah rusak nih, ya kan, keramiknya udah kena hujan, udah ini perlu dibersihkan. Kacanya udah mulai warnanya kelam. Kenapa? Nggak pernah dibersihkan, nggak diatur. Toilet sebagus apapun toiletnya, kalau nggak dirawat, nggak dibersihkan, kira-kira bagaimana? Sebulan aja, hancur itu aromanya ya, hancur itu warna toiletnya, apalagi klosetnya, nggak jelas semuanya. Itu gambaran dunia. Nah, Allah tidak mau kita lama-lama di dunia. Allah siapkan sebuah tempat yang namanya surga. Ya, dengan persyaratan ketat. Nanti kamu akan masuk surga. Nah, terus sama Allah dikasih hidup di sini rata-rata 60 tahun, 70 tahun. Semua orang mengatakan kami perlu sarana kehidupan. Betul. Perlu sarana kehidupan. Nah, untuk mendapatkan sarana kehidupan, maka kami harus kerja. Maka kami harus usaha. Maka kami harus capek. Maka kami harus susah. Saya tidak setuju dengan kalimat berrakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Saya nggak setuju, karena terjemahannya nggak enak. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak cocok saya. Kenapa kita harus bersakit-sakit dahulu? Ngapain kita harus bersakit-sakit dahulu? Kenapa kita nggak bersenang-senang dan bersenang-senang? Karena Allah tidak menaruh kita di dunia untuk bersakit-sakit. Allah meletakkan kita di dunia, kamu nggak usahnya repot, kamu tenang saja, duduk di halte, keperluan udah saya siapkan, tunggu bis berikutnya menuju alam akhirat.
Ini kan tempat parkir aja sebentar. Udah kamu tunggu aja di situ 60 tahun, 70 tahun, duduk di situ, tenang yang manis. Kamu ikuti petunjuknya, ya saya udah siapkan semua petunjuknya, kamu ikuti, nanti akan ada bis yang menjemput, kamu dibawa ke surga. Nah, yang jadi masalah itu tidak kita lakukan. Stay di halte, tenang, itu tidak kita lakukan. Petunjuknya Allah itu tidak kita jalankan. Yang terjadi ya seperti yang kita lihat sekarang ini. Yang kita lihat sekarang ini. Contoh sederhana. Puasa Ramadan. Sederhana ya, puasa Ramadan. Di masjid ada buka bersama. Buka bersama. Ketika nasi bungkus dibagikan, ada satu yang terlewatkan. Yang terlewatkan ini risau atau enggak risau? Pernah enggak ada kelewat gitu? Risau atau enggak risau nih? Kok saya dilewatin? Jangan-jangan nanti enggak dapat nih, kalau habis gimana? Itu sekedar nasi bungkus ketika berbuka puasa, itu risau. Panitianya terlambat membagi kurma. Ya. Ini jamaahnya tenang atau risau? Risau. Kenapa risau? Seperti ada kekhawatiran, ketakutan, gimana nanti kalau saya enggak dapat? Gimana ya kalau ternyata ya nanti stoknya itu kurang. Padahal itu cuma sebutir, 2 butir kurma. Sebungkus nasi. Padahal dia sendiri di dompetnya itu banyak uang, dia bisa makan di luar. Tapi hatinya tetap risau. Inilah yang disebut Rasul dalam hadis SAW, kadal fakru ayyakuna kufra. Hampir-hampir kefakiran itu membuat seorang menjadi kufur. Yang dimaksud kefakiran bukan kemiskinan. Karena miskin dan kaya itu adalah anugerah Allah. Ada yang diberi anugerah namanya kemiskinan, ada yang diberi anugerah namanya kekayaan. Dan manusia lebih cenderung suka menerima anugerah namanya kekayaan daripada anugerah yang namanya kemiskinan. Padahal dua-dua itu adalah anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Masya Allah, hampir nggak ada manusia yang dari lahir sampai mati miskin terus. Jadi ada yang mungkin minggu ini dia miskin, minggu berikutnya sempat kaya. Ya, minggu ketiga lebih miskin dari minggu pertama. Ya kan naik turun gini kan ya. Hidup itu naik turun. Artinya dia pernah mungkin sempat merasakan kekayaan sesaat. Ya. Walaupun nilai kekayaannya mungkin dibanding orang lain masih jauh, levelnya masih jauh. Tapi dibanding yang lain dia udah lebih kaya. Kaya miskin itu urusannya Allah. Itu adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan suatu yang hina. Nah, yang hina adalah orang yang takut miskin. Orang yang takut jadi miskin. Takut jadi miskin itu hina. Kenapa? Karena bahaya. Kalau orang udah takut jadi miskin, maka dia nggak mau jadi miskin. Dia akan menghalalkan segala cara agar dia jadi kaya. Kalau perlu agamanya dijual, yang penting kaya. Kalau perlu orang tuanya nggak usah disebut, yang penting kaya. Demi menikah dengan seorang wanita, udah ya, kamu pokoknya harus lupakan orang tuamu. Siap. Ya, karena wanita ini cantik, kaya, raya. Na'udzubillah min dzalik. Dia lupakan orang tuanya. Singkatnya, hidup di dunia ini sebetulnya mudah, hidup di dunia ini enak, hidup di dunia ini nyaman. Kalau ya kita tenang, ikuti prosedur dan jangan putus hubungan dengan yang mengirim kita ke dunia. Saya mau nyantai aja sambil nanya-nanya, silahkan diminum dulu. Jahe. Nah, jahenya silahkan diminum. Yang belum dapat silahkan bayangkan dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada yang belum dapat risau yang belum dapat risau. Ya, itu yang megang streaming ini dan di samping kanan kirinya dan di belakangnya belum dapat, tolong diberi segera biar nggak risau. Mas Adit itu biar nggak risau. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita mulai kajiannya ya. Tadi itu cuman prolog pembuka. Saya suka ngobrol lebih seperti diskusi terbuka. Terbuka. Saya sudah sampaikan kemarin di Masjid Sahid ya, Nurul Iman. Saya sampaikan ini di desa-desa dengan pendengar yang berbeda. Nah, ini di ibu kota dengan pendengar banyak anak muda, ya, banyak anak muda yang bergelut dengan hiruk pikuk macetnya ibu kota. Saya mau nanya, di sini ada enggak yang cita-citanya pengen jadi orang miskin?
Nggak ada ya? Kita sepakat dulu, ada nggak? Nggak ada. Oke. Di sini ada nggak yang kira-kira pengen jadi orang kaya yang sukses? Coba, orang kaya yang sukses. Ada nggak? Selain saya ada nggak nih? Hah? Oh, semua. Walaupun ada yang mungkin sudah pengen kaya sukses tapi mau angkat tangan aja males gitu kan? Berat ini. Semua pengen jadi orang kaya yang sukses. Di sini ada nggak orang yang pengen hidupnya susah? Nggak ada. Tapi kalau pengen hidupnya tanpa susah, bahagia terus, ada kan? Hampir semua orang pengen bahagia terus. Kita nggak usah lihat kenyataan dulu. Kita bicara pengen. Ya, kita bicara pengen. Pertanyaan saya selanjutnya. Misal, saya pengen punya 5 bus. Saya pengen punya 5 bis. Atau bus. Atau apapun lah. Kalau orang Solo bilang bis, ya. Kalau orang lain mungkin bilangnya bus. Kalau orang Inggris bilangnya bus. Nah, terserah yang ngomong apa, pokoknya benda kotak ada roda 4 gitu ya. Harus ada kursinya banyak itu. Ya, pengen punya 5 bis. Saya nggak punya uang. Saya nggak punya aset. Saya nggak punya uang, saya nggak punya aset. Saya pengangguran. Saya pengangguran, tidak punya uang, tidak punya aset. Terus pengen punya 5 bis. Pertanyaannya, itu mimpi atau khayalan? Sama keduanya. 1 bis sekitar 2M kan ya? Sekitar 2M. Habib kok tahu? Karena saya pengen punya 5 bis. Tahu, sekarang model bis kan cakep gitu kan ya, seperti susun gitu, padahal nggak susun ya, cakep, seperti transformer kok dia ada di depan itu. Model bis baru itu, kalau yang nggak kayak transformer berarti bis lama. Nah, bis yang keluaran baru modelnya udah begitu semua, keren gitu. Jadi sekitar 2M, 2M setengah, 2M seperempat itu harga 1 bis. Kita kecilkan ke bawah 2M, kalau 5 berarti 10M. Pengangguran, nggak punya duit, ya. Kemudian pengen punya bis seharga 10M. Ini namanya apa nih orang ini? Hah? Terus dia ngomong, saya pengen punya bis harganya 10M. Saya pengen punya bis harga 10M. Anda ketemu orang seperti ini, Anda anggap orang ini apa nih? Cita-citanya terlalu tinggi. Cita-citamu terlampau tinggi. Kamu nyadar dong. Ya, kamu nyadar dong. Sadar diri. Kamu tuh punya apa? Kamu kan nggak punya apa-apa. Kita cenderung menghakimi, menghukumi, memastikan, menjustifikasi. Kamu tidak mungkin bisa karena kamu nggak punya, karena kamu pengangguran, karena kamu nggak punya warisan, karena kamu nggak punya kenalan, karena kamu nggak punya duit. Mimpi, kasihan kamu nanti sakit kalau begini caranya. Betul kan? Ini kita. Jadi kita itu hidup melupakan Allah. Hidup melupakan Allah. Ini sebetulnya bukan kalimatnya orang yang beriman. Kalau orang yang beriman pasti akan ngomongnya seperti ini. Nggak 10 sekalian. Cuma 5, nggak 10 sekalian. Jangan khawatir, Allah maha kaya. Allah bisa ngasih kamu tuh 10 tuh bisa. Ya, ngasih 10 itu bisa. Meskipun kamu sekarang pengangguran, don't worry. Kerjaan Allah yang ngasih. Yang penting kamu punya semangat. Yang penting kamu punya semangat pengen bekerja, semangat pengen berusaha. Saya baru jual koran, nggak apa-apa. Hari ini jual koran, besok kamu cetak koran. Besok kamu cetak koran. Caranya gimana? Ya udahlah, minta sama Allah. Kamu minta sama Allah. Cara mintanya gimana? Ya kamu minta sama orang tua, caranya gimana? Ya Pak, minta duitnya. Ya udah bilang sama Allah, ya Allah saya minta duit. Nah, pertanyaan saya, pernahkah kita melakukan yang seperti itu? Allah udah bilang, aku dekat gitu. Aku dekat. Nah, sementara kita posisikan Allah jauh. Kemampuan kita lebih dekat daripada Allah gitu. Pekerjaan kita lebih dekat daripada Allah. Kekayaan kita lebih dekat daripada Allah. Kekuatan kita lebih dekat daripada Allah. Sehingga kita tidak dialog dengan Allah. Dialognya dengan kekuatan kita, kemampuan kita, kekayaan kita, harta kita, karyawan kita. Allahnya hilang. Ini penyakit yang luar biasa. Itu berarti kalau dalam dunia Islam putus la ilaha illallah, itu putus dari hatinya. Sebab orang yang udah la ilaha illallah di hatinya terus, dia nggak pernah mengangkat ilah selain Allah.
Entah itu hartanya, entah kepandaiannya, entah kekuatannya, entah kekayaannya, nggak ada tuh. Itu semua nggak bisa apa-apa. Semua nggak bisa apa-apa. Sehingga dia akan berpangku tangan dengan Allah Ta'ala. Bersandar dengan Allah Ta'ala. Ya Beb, tapi ya nggak pakai tapi. Loh, tapi kan orang nggak pakai tapi. Nggak ada tapi. Bukankah kita disuruh iya, nggak usah dibahas. Anak kecil pun tahu. Ya, lapar ke dapur cari makan. Anak kecil juga paham. Anehnya, anak kecil sama orang tua itu kok pinter anak kecil ya? Ya kan? Anak kecil sama orang tua itu pinter anak kecil. Anak kecil itu punya keyakinan yang mantap. Sepotong cerita boleh? Ya. Sudah minum semuanya? Sudah. Nanti, saya baru bicara 20 menit. Ya, nanti insya Allah sekitar 1 jam atau lebih dikit. Ini baru 20 menit. Pokoknya mengkerucut ke satu kalimat usaha atau doa. Dan jawabannya doa. Ya, jawabannya doa. Nanti saya akan mengajak semuanya untuk membuka diri. Dan semoga pulang dari sini sudah berubah hatinya. Hatinya nggak takut lagi untuk minta. Nggak takut lagi untuk minta. Jadi nggak takut lagi untuk minta apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang anak kecil diajak oleh ayahnya, itu seperti yang sering saya sampaikan, Car Free Day itu ya, hari Ahad. Anak kecil itu dikasih ayahnya uang saku untuk sekolah hari Senin sampai Sabtu, dan sedikit tambahan untuk hari Ahad itu. Semuanya dikasihkan hari Sabtu. Nih ya, bawa nanti buat hari Ahad, Senin sampai Sabtu berikutnya. Ketika di Car Free Day, dia lihat ada ibu-ibu tua yang minta-minta, nenek-nenek. Anak kecil tadi mengambil uang yang diberikan ayahnya seluruhnya, diserahkan ibu-ibu tadi. Ayahnya melongo. Udah, anak itu digandeng lagi, ditanya, nah, mestinya kamu gak kasihkan semuanya, kasih aja sedikit. Kasih ibu itu sedikit. Maka anak itu menjawab dengan santai gitu ya, dan membuat ayahnya terperangah. Ayah, kasihan nenek tadi. Kalau aku masih punya ayah, nenek itu punya siapa? Nenek itu punya siapa? Belum tentu dia punya cucu seperti aku. Ya, belum tentu punya cucu seperti aku. Maka aku pengen menyerahkan semuanya untuk dia. Ayahnya senang nih lihat ini punya anak seperti itu. Tapi ayahnya penasaran, nanya lagi. Nah, terus kamu besok sekolah gimana? Ini kan uang saku, uang untuk naik ojek dan seterusnya. Anaknya menjawab, nggak bingung ayah, saya nggak perlu bingung. Kenapa? Karena aku punya ayah seperti ayah. Aku punya ayah seperti ayah. Jadi aku tinggal minta aja sama ayah. Dan aku yakin ayah nggak mungkin nggak ngasih aku. Aku yakin ayah nggak mungkin nggak ngasih aku. Ayah pasti ngasih aku. Karena ayah tahu aku nggak punya duit dan aku butuh. Dan ayah tahu uangku aku gunakan untuk orang lain yang membutuhkan. Pasti ayah akan beri aku. Nangis tuh bapaknya, sambil disembunyikan tangisannya nangis. Ini anak saya kok nampar saya luar biasa. Nah, pertanyaan saya, kalau anak tadi dengan yakin merasa punya ayah yang akan memberi dia sesuatu, bisa tenang membelanjakan yang dimiliki. Betul kan? Pertanyaan saya, lah Anda punya enggak orang yang akan memberi Anda? Kamu ya? Allahnya di mana? Allah kita itu kan yang kita yakini, betul kan ya? Lah Allah maha memberi enggak? Iya. Allah maha memberi enggak? Maha kaya enggak? Kok jadi diam semua kenapa nih? Hah? Allah maha kaya enggak? Maha memberi enggak? Terus kita ragu sama Allah. Ragu atau yakin? Yakin atau ragu? Yakin. Allah bisa atau nggak bisa? Bisa. Seketika ngasih kita bisa nggak? Bisa. Seketika cabut bisa nggak? Bisa. Itu yakin atau teori? Yakin. Yakin. Pak Taufik, sini Pak Taufik. Sini. Kosong di sini. Ya di situ nggak enak di tangga. Nyantai aja. Ya, beri jalan buat Pak Taufik beserta istri biar istrinya masuk ke dalamnya. Ya. Sini Pak Taufik. Jadi Allah bisa nggak? Bisa. Hah? Ntar saya akan kasih contoh yang sangat banyak. Silahkan Pak.
Saya udah tahu nih setan udah mulai kerja nih. Ya Allah bisa, tapi terus gimana? Nanti kalau duit habis terus gimana? Ini sudah mulai ini. Ya kan? Ya, saya udah hafal, setiap saya ngomong gini setan ikut soalnya. Setan ikut, bisikin macam-macam. Oh, itu Habibnya gimana sih? Emang tahu Allah bisa, tapi kan prakteknya kan kita butuh yang real. Emangnya Allah nggak real? Saya nanya, Allah nggak real? Apakah ada yang lebih nyata dari Allah? Nggak ada. Itu iman kita gitu. Cuman imannya udah jadi yakin belum? Contoh, boleh ya? Kasih contoh. Ini nampang nih. Ini kalau saya pukulkan ke kepala dengan keras, sakit nggak? Sakit. Ini namanya pengertian antum semua. Ini dipukulkan kepala jadi sakit, menjadi sebuah kepercayaan. Ini namanya iman, percaya iman. Nah, ketika ini saya bawa ke atas kepala antum, kemudian saya beginikan antum menghindar, itu namanya yakin. Paham nggak? Namanya yakin. Kenapa? Yakin, Bib, ini sakit, makanya saya menghindar, kan gitu. Bukan sekedar percaya, tapi ya yakin. Paham? Jadi ada percaya, ada yakin. Korek gas yang kalau kita beli di mall itu ya, yang pakai itu di S Hardware nih, Pak Ali kan S Hardware yang ngatur S Hardware Jawa Tengah sampai Jawa Timur kan ya. Yang korek gas seperti las tuh namanya apa itu? Ya biasanya buat orang bikin roti atau apa itu kan pakai seperti itu. Nah, itu panas kan? Panas, api itu membakar. Itu namanya pengetahuan. Ketika pengetahuan itu dipercayai, maka namanya iman. Ya. Nah, ketika saya bawa korek gas yang seperti las itu, kemudian saya dekatkan ke mata Anda, mau Anda menghindar. Ya, saya tanya, kenapa menghindar? Panas, Bib. Mata saya bisa hancur nih kena ini. Mata saya bisa hancur, panas, sakit gitu. Menghindar itu karena kepercayaan sudah berubah menjadi iman. Artinya apa? Iman itu, kepercayaan sudah berubah menjadi yakin. Yakin itu iman yang udah betul mengakar daging dan benar-benar dipercaya, itu benar. Itu namanya yakin. Nah, sekarang saya mau nanya. Sekarang kita lupa dulu. Allah Maha Kaya enggak? Percaya atau yakin? Nah apa? Anda boleh jawab, saya mencibir aja dulu. Allah Maha Mengkayakan enggak? Al-Mughni. Allah Maha Mengayakan. Percaya atau yakin? Yakin. Allah Maha Dekat. Percaya atau yakin? Yakin. Yakin. Oke. Allah Maha Bisa. Al-Qadir, Maha Berkuasa, Maha Bisa. Percaya atau yakin? Yakin. Sip, jawabannya bagus. Tapi coba saya mau cek. Jadi bilang yakin semuanya. Semua bilang yakin. Kalau hari ini tiba-tiba ada telepon dari kantor, Anda dipecat dan harus disuruh mengganti kerugian yang ditemukan oleh kantor sebesar 200 juta. Kalau besok siang tidak terkumpul uang 200 juta, maka Anda akan dijebloskan ke dalam penjara. Saya mau nanya, tenang atau pusing? Duit nggak ada, punya uang 10 juta, misal gitu. Motor dijual laku 7 juta. Mobil belum lunas. Baru ngangsur 3 bulan. Rumah juga ikut mertua itu. Ya. Temen senasib sepenanggungan. Tenang atau bingung? Tolong dijawab jujur. Tenang atau bingung? Tenang atau bingung? Jujur dulu, tenang atau bingung? Coba yang kompak, tenang atau bingung? Bingung. Kenapa bingung? Karena sudah memastikan saya besok tidak bisa bayar atau susah bisa bayar karena saya nggak punya uang. Betul kan? Pertanyaan saya, lah di mana Allah yang Anda yakini? Di mana Anda meletakkan Allah yang Anda yakini? Di mana? Kok pada bengong semua, kenapa ya? Kalau orang yang yakin Allah Maha Kaya, kenapa kita bingung? Begitu kita punya teman yang agak kaya, jadi kita tenang, dia agak kaya, dia bayarin sama saya, udah call, please, help me. Saya kepepet nih, tolong saya. Betul kan? Berharap benar sama temannya.
Nah, kenapa Allah sudah menamakan dirinya Maha Kaya dan hakikatan Allah Maha Kaya? Allah Maha dekat, nggak perlu kita telepon, ya, cari susah-susah, nggak perlu. Allah Maha dekat, Allah Maha mendengar, Allah Maha bisa, Allah Maha memberi, Allah Maha luas karunia-Nya, Allah yang punya semuanya, Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Selesai dong masalah. Masalah itu di diri kita dulu, nggak usah mikir yang di luar. Selesaikan dulu nih di hati nih. Selesai, tenang hatinya. Setan masuk, ya Allah Maha Kaya. Tapi kalau kenyataan besok nggak bisa bayar gimana? Itu setan, itu kan? Maka kita jawab, tidak ada skenario tidak bisa bayar. Karena skenarionya bisa bayar. Tapi kenyataannya, kalau besok nggak ada kenyataannya, kalau besok nggak bisa bayar. Kenyataannya besok bisa bayar. Nanti kalau nggak bisa bayar, dibahas lain. Tetapi nggak pakai tapi. Nah terus tugasmu sekarang minta sama Allah. Tugasmu sekarang minta sama Allah. Yakin kamu pasti diberi, caranya Allah yang ngatur. Ya, tapi saya nggak bisa apa-apa. Memang karena kamu nggak bisa apa-apa, makanya kamu disuruh minta sama yang Maha Bisa. Saya nggak punya, ya, memang kamu nggak punya, makanya disuruh minta sama yang Maha punya. Saya bingung, makanya disuruh minta sama yang Maha Tenang. Saya lemah, kamu disuruh minta kepada yang Maha Kuat. Tapi saya banyak, kamu disuruh minta kepada yang Maha Mengampuni. Coba lihat nih Allah menempatkan dirinya di hadapan hambanya. Aku siap ngampunin kamu, aku siap beri kamu, aku siap bereskan urusanmu, aku siap mendengarkan kamu, aku siap dekat dengan kamu. Siapa yang seperti ini sama kita? Siapa tahu yang siap dekat sama kita? Banyak orang tuh kalau tahu jati diri kita justru lari kok. Jangan deket-deket sama dia. Jangan. Apalagi kita suka curhat. Untuk dia tuh cuman curhat-curhat melulu dah. Tinggal. Allah menempatkan dirinya, aku Maha mendengar, aku Maha dekat, aku Maha memberi, aku Maha Kaya, aku Maha Bisa, aku Maha Kuat. Yakin sama aku hambaku, jangan ragu. Itu yang diminta Allah. Kalau kita yakin, selesai. Tapi yang jadi masalah, nah ini. Karena nggak yakin, maka nggak berdoa. Nggak yakin kan? Nah, udah, yuk kita cari utangan dulu. Gak yakin, mikir nih, jual ini, jual aset, dan lain sebagainya. Seandainya dari awal dia yakin, insya Allah gak akan kehilangan apa-apa. Gak akan kehilangan apa-apa, kalau dia yakin. Boleh ngasih contoh? Dari kisah-kisah Al-Quran dulu ya. Kisah-kisah Al-Quran dulu. Nabi Musa alaihissalam, ini kisah yang gak mungkin membosankan, Allah yang cerita kok. Yang Harry Potter aja gak bosan bacanya. Masa kisahnya Allah bosan? Kan gak mungkin ya. Betul kan? Kita tahu Nabi Musa alaihissalam kalimullah, itu termasuk Nabi yang sangat manja. Karena bisa dialog sama Allah, Musa itu manja dan umatnya manja. Ya, umatnya Nabi Musa itu sangat manja. Kita teringat kisah ketika Nabi Musa alaihissalam bersama, bukan pasukannya, gak punya pasukan Nabi Musa. Nabi Musa itu kan gak punya pasukan. Ketika diajak perang itu umatnya mengatakan, silahkan kamu pergi dengan Harun ya untuk bersama Tuhanmu berperang melawan mereka. Nanti kalau udah menang kita akan datang ke sana. Nabinya suruh berangkat sendirian tuh. Ini umatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa nggak punya pasukan, adanya nenek-nenek, kakek, anak-anak itu yang setia betul itu. Gitu. Nah ketika sampai di tepi pantai yang ganas luar biasa, Sungai Nil, di tepi pantai, kemudian di Laut Merah ya, Laut Merah. Di belakang dikejar Fir'aun dengan pasukan khususnya. Jadi Fir'aun tidak akan keluar kecuali yang awal itu pasukan khususnya. Jadi bukan prajurit yang kelas kecil. Justru prajurit yang badannya gede-gede, naiknya itu kuda yang besar ya, dengan pasukan tombak, pasukan panah yang luar biasa. Karena ini presidennya yang keluar nih, dan presiden nggak sembarangan loh. Saya belum pernah ketemu presiden yang ngaku jadi Tuhan. Nggak ada ini kecuali Fir'aun. Fir'aun ngaku jadi Tuhan. Berangkat. Ngejar Nabi Musa. Nabi Musa lihat tuh Fir'aun. Oh, itu Fir'aun ngejar. Nyantai enggak? Nyantai. Fir'aun. Coba udah, Fir'aun. Itu kalau kita. Umatnya heboh bener. Musa, itu Fir'aun di belakang kita ngejar tuh Fir'aun tuh gimana ini? Kita udah mau ikut. Kita udah mau ikut sama kamu. Terus gimana pertanggungjawabanmu? Santai Nabi Musa. Fir'aun semakin dekat. Semakin heboh di umatnya.
Gimana ini, kita pasti akan mati ini, mau takut. Persiapkan kematian gitu kan. Ya enggak. Apakah Nabi Musa berupaya? Apakah berupaya untuk menyusun kekuatan, mengatur strategi, kemudian berunding dengan Firaun ya, coba maju menghadang Firaun? Ya enggak. Kenapa? Itu semua upaya, itu semua upaya. Manusia jangan berupaya sebelum tanya kepada yang maha kuasa. Seharusnya begitu. Nah, kita kebalik. Usaha dulu, ujung-ujung kalau udah kepepet baru nanya sama Allah. Ya, udah kepepet baru nanya sama Allah. Nabi Musa enggak. Nanya sama Allah dulu, ya, baru usaha. Itu yang diajarkan Allah. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tenang, gak ada masalah, jangan khawatir. Gak mungkin tuh Fir'aun dan bala tentaranya bisa mencelakai kita, karena Allah bersama aku, pasti Allah akan berikan petunjuk kepada aku. Nanya sama Allah, kalimullah. Ada masalah nih, Fir'aun ngejar, ya Allah, solusinya gimana? Allah tuh kalau merintah Nabi Musa emang cakep sih. Musa, kalau butuh apa-apa minta sama saya ya. Meskipun tali sandalmu putus, minta sama saya. Sandal putus, suruh minta sama Allah. Suruh ngucap minta sama Allah. Ya bukan kemudian datang dari langit tali sandal gitu, ya enggak. Tapi Allah nyuruh minta. Jadi sikap pertamanya itu minta sama aku. Jangan andalkan kemampuanmu. Itu kan tali sandal hal yang remeh. Jangan andalkan kemampuanmu untuk bisa nyambung, bisa benerin. Jangan andalkan, minta sama aku. Jangan lupakan aku dalam hal seperti itu. Aku dulu gitu, jangan yang lain. Bisa dipahami? Ya. Ini semakin asik ini. Semakin asik untuk dibahas karena ternyata jalan kita salah banget gitu ya. Ya, ternyata jalan kita sama ini salah banget gitu, salah banget. Nabi Musa kemudian minta sama Allah petunjuk. Allah kasih petunjuk. Pukulkan tongkatmu ke laut. Nah, itu baru namanya usaha. Jadi usahanya seiring dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena udah lapor dulu sama Allah. Hasilnya, usahanya kecil, hasilnya luar biasa. Sementara kita usahanya pagi, siang, sore, malam, hasilnya sebulan kerja sehari habis. Kurang lebih begitu. Mungkin ada yang kurang, ada yang lebih gitu kan. Mungkin ada yang parah, cuma 1 jam habis gitu. Ada mungkin cuma berapa menit habis, bayar sana, bayar sini habis gitu kan. Ada, bahkan minus mungkin, bahkan minus gitu. Mungkin ada yang bisa lebih, tergantung orangnya. Tapi maksud saya tidak sebanding gitu capek-capeknya dengan apa yang dihasilkan. Nabi Musa nggak capek. Apa yang pukulkan tongkatmu ke laut. Ya kalau namanya kayu kena air ya mak pioh gitu, pioh gitu. Tapi yang terjadi apa? Allah buat laut itu terbelah. Nabi Musa jalan sama kaumnya, Fir'aun dan para tentara ngejar. Kuda kekuatan luar biasa, kakek nenek jalan kaki. Tapi aneh nggak terkejar. Kenapa? Allah buat air itu muter-muter di depan Fir'aun. Sampai Nabi Musa udah khatam di ujung sungai laut sana, nyebrang, baru sama Allah dikembalikan terbuka tanpa halangan. Senang tuh Fir'aun dan bala tentaranya. Maju kuda secepat-cepatnya. Begitu masuk ke tengah laut, semua pasukan dan Fir'aun udah ada di dalam. Allah kemudian tutup lagi, plong, tenggelam semuanya. Usahanya cuman klik, tapi masalahnya semua selesai. Semua masalah selesai dan happy ending. Ya, Fir'aun khatam. Ya, selesai kan? Ya, selesai. Caranya gimana? Apa ambil pasukan pemanah, kemudian coba korbankan 1 orang, ceburkan ke laut ya untuk umpan ini dan seterusnya? Enggak. Caranya minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang sering dilupakan. Makanya kita kan apa-apa disuruh doa dulu kan? Doa dulu. Mau makan? Doa dulu. Mau masuk kamar mandi? Doa dulu. Mau naik kendaraan? Doa dulu. Mau berhubungan intim? Doa dulu. Jangan hubungan dulu baru doa. Gagal usaha itu. Ya. Doa dulu baru hubungan intim. Ya kan? Ini jangan kawin dulu baru nikah gitu ya. Nikah itu kan istighfar gitu ya. Qabil itu saya terima nikahnya. Doa dulu kan ya. Baru kemudian nanti udah silakan bersenang-senang dengan pasangan hidupmu. Semuanya doa dulu. Ya, doa dulu baru usaha. Nah, kita gimana? Di hati, di pikiran itu doa hampir nggak tersebut. Kecuali yang udah bener ya. Tapi kebanyakan gimana? Kebanyakan enggak. Jadi usaha itu yang didewa-dewakan kalau bahasa orang Indonesia ya, kita ini.
Bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti dituhan-tuhankan kan kurang enak ya. Dewakan. Jadi usaha ini dewa-dewakan. Sehingga ketika punya usaha pede dia. Oh, sukses saya. Oh, tenang aja. Punya perusahaan, punya ini. PD-nya luar biasa. Allahnya semakin dilupakan. Enggak sadar, Allahnya semakin dilupakan. Nah, karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita harus belajar untuk meyakini lebih dalam lagi tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang ada itu Allah, kita itu tidak ada. Yang kuat itu Allah, kita itu yang lemah. Yang bisa itu Allah, kita itu tidak bisa apa-apa. Yang mendengar itu Allah, kita itu tidak punya pendengaran kecuali kalau dibuat mendengar oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Masih ingat kisah saya tentang teman saya yang dai kubur itu, uskup, ustadz kuburan? Ya, lupa. Saya punya ustadz, teman ustadz yang ada di Sumatera sana ya, di Sumatera. Ada orang Sumatera di sini, di Bengkulu. Ya, di Bengkulu. Namanya Ustadz Muzamil. Orangnya gendut gitu ya, nah, gempal. Ustadz Muzamil. Semoga sehat dan panjang umur terus fitaatillah. Masih muda, di bawah saya umurnya. Tapi dakwahnya nggak seperti saya. Saya dakwah di depan saya ada chai, ada apa namanya, kelengkeng, ada makanan begini kan ya. Ini kan asik. Sound system jelas, kalau mati tinggal kasih kode gitu kan. Kekerasan tinggal bilang. Kalau uskup ini dakwahnya satu, pertama kali dia buka baju dulu. Baju dibuka, cuman pakai kaos dalam, kaos oblong gitu ya. Pakai kaos putih, kemudian pakai celana panjang putih itu seperti orang jual sate itu loh. Ya, celana panjangnya begitu, yang agak besar dikit karena badannya gede. Nah, terus beliau tidur telentang di atas selembar kain, ya, dikafani, diperlakukan seperti mayit, dikafani. Nah, selesai itu kemudian ditaruh di atas keranda, kemudian disolatkan jenazah, kemudian diangkat kerandanya ke bawah panggung. Di bawah panggung udah digali liang lahat, ya, digali liang lahat, ukurannya sama persis dengan liang lahat kalau orang meninggal dunia. Setelah itu beliau ditanam, ditutup, diuruk, ditimbun dengan tanah persis seperti orang meninggal dunia, dikasih apa namanya, batu nisan. Kemudian karena Ustadz Muzamil ini warga NU, ya tabur bunga Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian ditahlilkan singkat dikit gitu ya. Kemudian beliau ceramah dari dalam kubur, karena dimasukkan 3 mic ke dalam kubur, 3 mic, mikrofonnya 3 dimasukkan gitu, tanpa adanya saluran udara yang naik ke atas, tanpa rekayasa. Itu sekitar setengah jam, paling lama beliau ceramah 40-45 menit. Pernah sekali waktu, kenapa harus 3 mic? Karena pernah sekali waktu tanahnya longsor di bawah, kabelnya ketarik, ya, kabelnya ketarik, mic-nya mati. Nah, yang di atas nggak tahu, yang di bawah nggak bisa ngasih tahu yang di atas, Pak, mic-nya mati, nggak mungkin kan ya, nggak bisa. Coba saya mau nanya, kira-kira kalau Anda jangan dimasukkan kubur, Anda dimasukkan peti mati ditutup gitu, risau nggak? Hah? Risau nggak? Nggak usah dimasukkan ke dalam kubur, peti mati kita dimasukkan gitu aja ya, terus ditutup di dalam kamar, ditutup cekrek gitu aja. Risau enggak nih? Risau udah napasnya susah luar biasa, padahal masih ada oksigen tapi nggak berlagak, nggak bisa napas. Tapi ini nyantai. Dan alhamdulillah hidup sampai sekarang kan umurnya masih ada kan. Banyak itu orang yang sadar mendengarkan ceramah dia dalam kubur, sama di sini gelap. Memang gelap benar ya. Dia panas di sini, dia ngerasain semua itu kan. Disampaikan tuh. Nah, terus saya nanya, caranya gimana kok bisa? Triknya apa? Mau? Saya bagi triknya? Ya kan, siapa tahu bisa praktek dakwah kubur di kantornya. Ya. Triknya cuma satu, ya, mengolah yakin. Jadi nggak pakai apa-apa, nggak pakai trik apa-apa. Beliau cuma ngomong begini, Habib, kita ini muslim atau bukan muslim? Muslim. Yakin nggak sama Allah? Yakin. Manusia itu hidup karena jantung, karena oksigen, atau karena dihidupkan sama Allah? Ya, dihidupkan sama Allah. Jadi misalnya jantung berhenti, manusia hidup tuh bisa enggak? Kalau waktunya memang belum mati, ya bisa. Kalau belum dimatikan Allah, walaupun jantungnya berhenti, ya dia masih hidup. Tapi kalau manusia jantungnya masih jalan, dimatikan sama Allah, bisa enggak? Ya bisa. Nanti kan paling terakhir kalau matikan, ternyata itu detak palsu, kan bisa lagi ya. Allah yang mau itu udah mati soalnya. Ya, atau itu masih hidup, belum dicabut, jantungnya
berhenti, tiba-tiba 3 jam kemudian nyala lagi. Saya punya teman mati 3 hari hidup lagi kok. Di Makassar tuh. Ya, di Makassar. Meninggal 3 hari, hari ketiga disolatkan jenazah, begitu takbir yang ketiga jenazahnya bangun, imamnya langsung pingsan. Ini benar, orangnya masih hidup sekarang, Masya Allah. Sudah dakwah yang masuk Islam di tangan beliau sekitar 600 orang. Ya, dengan dakwahnya itu. Nah, itu saya nanya, apa? Terus, ya gitu Beb, cuman yakin aja. Saya yakin bahwasannya keberadaan Allah itu yang buat saya hidup, bukan keberadaan oksigen. Jadi saya bilang, ya Allah, hidupku di tanganmu, aku hidup bukan dengan oksigen, aku hidup dengan kamu, ya Allah, tolong hidupkan aku. Selesai. Jadi bisa melepaskan diri pada ketergantungan pada jantung dan oksigen. Hidup. Bisakah kita? Saya nggak nyuruh Anda masuk kubur gitu, bukan. Maksudnya melepaskan diri dari ketergantungan pada usaha apapun. Yakinlah yang ngasih rezeki bukan usaha. Yang ngasih rezeki adalah Allah. Yang buat pandai bukan usaha. Yang buat pandai adalah Allah. Mesti ini udah ada mau protes nih, otak ini protes nih. Kan tapi kita harus usaha. Siapa bilang harus? Usaha itu tidak harus. Ya, tidak harus. Tapi seyogyanya kita berusaha. Artinya bukan karena usaha, karena ada usaha, maka bisa enggak. Contoh. Boleh ngasih contoh lagi? Ya, mau punya anak, harus hubungan intim enggak? Iya, siapa bilang? Sayyidatuna Maryam enggak pernah hubungan intim dengan siapapun, punya anak. Yang si anak siapa? Berarti tanpa hubungan intim bisa enggak? Bisa. Tapi orang harus enggak hubungan intim? Seyogyanya berhubungan intim kalau pengen punya anak. Kan begitu ya? Tapi seringnya kamu hubungan intim tidaklah menjamin kamu bisa punya anak. Sesehat apapun dua pasangan, sehari 50 kali selama 1 tahun ya, mungkin tahun kedua terus mati gitu kan ya. Selama 1 tahun sehari 50 kali hubungan intim ya, udah dikasih makan model apapun biar punya anak sama-sama sehat. Tanya sama dokter, dokter mana yang bisa menjamin itu akan hamil? Nggak ada yang bisa menjamin. Karena hamil nggak hamil, yang ngasih adalah Allah. Orang yang udah divonis mandul, kamu nggak bisa punya anak. Kenapa? Karena saluranmu udah tertutup, nggak bisa. Ini udah diangkat rahimmu 1, tinggal 1, yang 1 udah tertutup. Kamu harus coba bayi tabung coba gagal, ke sana ke sini gagal, kamu nggak mungkin bisa. Dokternya udah nyerah semua, nggak mungkin bisa. Bisa dipastikan nggak bisa punya anak dia? Ternyata enggak. Sepupu saya 17 tahun nggak punya anak. Seperti ini kasusnya. Datang ke dokter di sebuah kabupaten yang kecil. Ya, sama dokternya, kuasa Allah yang bisa ngasih anak. Udah, yang yakin sama Allah ya. Ya kita usaha sebisanya. Usahanya biasa-biasa saja. Obatnya biasa-biasa saja. Nggak pakai ritual aneh-aneh. Ritualnya apa? Ya udah, itulah ritualnya orang menikah seperti apa gitu. Hasilnya 3 bulan kemudian hamil. Sekarang anaknya sudah 3. Padahal sebelumnya keliling ke Singapura, ke Malaysia dan kemana? Mana hasilnya 0. Karena Allah mau ngasih anaknya belum waktunya, itu nanti itu. Maksud saya apa? Usaha kita itu jangan dijadikan jaminan keberhasilan. Jangan dijadikan jaminan keberhasilan, karena keberhasilan akan apa yang kita inginkan itu di tangan Allah. Justru itu indahnya Allah. Kenapa? Kalau nanti keberhasilan itu karena usaha, kesian dong orang-orang yang usahanya nggak bisa maksimal. Misalnya karena dia cacat, usahanya nggak bisa maksimal. Atau mungkin karena dia tinggal di hutan, usahanya nggak bisa maksimal. Tapi dia punya keinginan yang besar, terus gimana gitu? Nah, Allah nggak butuh sama sarana-sarana itu, nggak butuh. Allah maha bisa membuat apapun yang Allah inginkan. Dan kamu bisa minta tolong sama Allah, karena Allah udah perintah, ud'uni astajib lakum. Tinggal kamu minta. Yang jadi masalah, kamu nggak mau minta. Dikit-dikit kamu, kan tapi kita harus usaha. Bahkan timbul kalimat, jangan cuman berdoa, usaha dong. Betul kan? Jangan cuman berdoa, usaha dong. Coba saya balik kalimatnya. Jangan cuma usaha, doa dong. Kamu pagi udah usaha, siang udah usaha, sore udah usaha. Doanya mana? Mana doanya? Sampai di sini bisa dipahami enggak?
Bisa. Berarti selama ini cara hidup kita banyak salahnya atau banyak benernya? Banyak salahnya ya. Nah, kita biasakan. Pengen diterima sama orang. Pengen diterima. Ini orang benci bener sama kita. Pengen orang itu jadi baik. Jangan mengandalkan kemampuan kita untuk mempengaruhi orang. Tapi andalkan kemampuan Allah untuk merubah orang. Doa. Nah, terus gimana cara doanya? Nah, ini loh yang mau saya bahas malam hari ini yang lebih seru lagi. Ya itu baru prolog. Prolog. Ya, berarti selama ini keyakinan kita gimana? Udah nyampe yakin atau baru percaya sama Allah nih? Percaya kan? Karena apa? Al-iman, al-yakin, al-iman kulluh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, al-yakin, al-iman, al-yakin, al-iman kulluh. Keyakinan itu merupakan iman yang telah menyeluruh. Jadi kepercayaan yang udah betul-betul mengakar ya, kuat, itu berubah menjadi keyakinan. Seperti yakinnya Nabi Ibrahim tuh. Yakin, mau dibakar nyantai kan? Betul kan? Karena Nabi Ibrahim yakin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus nanti gimana? Malaikat Jibril yang heboh kan? Heboh loh malaikat Jibril ini. Ini Nabi mau dibakar nih. Ini udah dikirim tim pemadam kebakaran lewat malaikat, ditolak. Malaikat pengirim hujan, malaikat pembawa angin, semua mau bantu, ditolak sama Nabi Ibrahim AS. Malaikat Jibril kan ya heboh, turun tangan langsung. Wahai Nabi Ibrahim, kamu izinkan kami nolong kamu. Enggak, saya enggak butuh pertolonganmu. Saya hanya butuh pertolongan Allah. Ya udah, kamu minta sama Allah. Ya Allah lebih tahu keadaan saya. Jadi saya cukup meminta dengan cara meyakini kalau Allah tahu keadaan saya. Ini jangan ditiru, ini akan berbahaya nih. Nah, kita ini makom yakinnya belum seperti itu ya. Jangan gaya, Allah tahu keadaan saya. Gitu diem aja gitu ya. Tapi hatinya risau, ini tenang. Hasilnya dilempar. Ya kan? Setelah dilempar, apa yang terjadi? Apinya padam? Enggak. Justru semakin besar. Nyalanya semakin hebat. Membakar? Iya. Kayunya terbakar semua. Kayunya terbakar. Nabi Ibrahim kebal? Enggak. Ini enggak ada urusan kebal dengan kebal. Nabi Ibrahim enggak dirubah. Nabi Ibrahim ya tetap Nabi Ibrahim. Ya Nabi, ya manusia. Kalau kena panas, dia akan terbakar. Nah, kenapa Nabi Ibrahim enggak terbakar? Allah pengen menunjukkan kepada manusia semua sampai akhir zaman. Ya, sampai akhir zaman. Api itu di dalam kendalinya Allah Ta'ala. Api itu dalam kendalinya Allah Ta'ala. Nah, makanya Allah, karena Nabi Ibrahim yakin sama Allah, Allahnya yang turun tangan. Hei api, kamu jadi dingin ya buat Ibrahim ya, dan selamatkan dia loh ya. Buat Ibrahim, khusus Ibrahim. Yang lain tetap bakar. Keren gak ini? Dingin, enak. Ini kan menunjukkan Allah maha mampu. Allah maha mampu. Usahanya api untuk membakar nggak bisa untuk Nabi Ibrahim. Gagal usahanya api. Kenapa? Allahnya udah merubah. Khusus Ibrahim, kamu dingin loh ya. Kamu, api yang diperintah. Walaupun semakin besar Namrud buat api, tetap jadinya enak buat Nabi Ibrahim. Nah, ini kalau kita yakin sama Allah Ta'ala, menjalani hidup ini enak. Gak ada yang gak enak. Ya gak ada yang gak enak. Lah yang jadi masalah, sekarang caranya minta. Kan suruh minta nih. Udah yakin deh Allah maha kaya. Yakin Allah bisa mengayakan. Tapi Ustaz, saya ini udah minta loh. Saya udah sholat duha, nyatanya masih miskin Ustaz. Saya Ustaz, saya tahajud nggak saya tinggal, tahajud nggak saya tinggalkan. Tapi nyatanya saya ngelamar anak orang ditolak terus Ustaz. Nih, oke. Tahu nggak bedanya orang yakin sama orang coba-coba? Orang kalau yakin tidak akan pernah berhenti ketika dia gagal. Itu yakin namanya. Orang yakin itu tidak akan pernah berhenti ketika dia gagal. Tapi kalau orang coba-coba, itu gagal sekali, cari ganti yang lain lagi. Itu namanya coba, ya kan? Tapi kalau yakin, dia akan kejar terus, fokus dia. Saya yakin. Ini keyakinan yang seperti ini, himatur rijal takla'ul jibal, semangatnya menggebu-gebu dari seorang pria itu mampu untuk mencabut gunung. Mampu untuk memindahkan gunung. Keyakinan yang luar biasa. Nah, yang sekarang ini kita kalau doa itu sebetulnya yakin apa enggak? Lawang perintahnya Nabi, berdoalah kepada Allah dan kamu yakin diijabahi, kan begitu? Ya kan? Yakin Allah menjawab doamu. Wa anta mustaiqinun, dan kamu yakin doamu dikabulkan sama
sama Allah. Itu syarat terkabulnya doa. Nah, jadi doa mau kabul, syaratnya ya yakin doanya kok kabul. Nah, ciri-ciri orang yang yakin itu dia kalau gagal akan terus mencoba. Kenapa? Karena dia yakin berhasil. Karena dia yakin berhasil. Lah kalau kita nanya ini, kalau kita gimana selama ini? Kalau gagal jadi yakin berhasil atau putus asa? Gagal mundur, teratur kan? Mundur, akhirnya sampai jangan mikir itu lagi. Saya kasih contoh yang hidup nyata lah. Ini sudah disampaikan di mana-mana ya. Kalau antum pernah dengar lagi, alhamdulillah biar semakin merasuk. Tahu kucing? Tahu kan? Ya. Sepanjang Anda kenal kucing, berapa kali ketemu kucing yang gagal meminta? Kucing gagal meminta. Jadi kucing putus asa itu. Pernah ketemu belum? Nah, ada kan? Kucing itu kucing itu punya sopan santun yang tinggi. Kucing rumahan ya. Kalau udah kucingnya keluar kena pengaruh dunia luar, wallahu alam. Kita bicara kucing yang masih normal, kucing rumahan. Kucing rumahan itu dia kan tahu, dia dibawa ke rumah, maka yang kasih makan majikannya, betul kan? Iya. Maka kita kan kalau udah kucing itu dikurung di rumah sampai mati, maka yang ngurung itu masuk neraka. Karena dia tanggung jawab untuk memberi makan. Kalau sampai mati kelaparan, maka dia masuk neraka. Kenapa? Karena kucing itu bisa jalan kemanapun untuk cari makan, tapi kamu ngurung dia, jadi kamu yang mengambil alih tugas memberi makan, kan seperti itu. Nah, ketika kucing ini kucing rumahan, dia punya sopan santun tinggi. Kucing itu tidak akan makan makanan di atas meja. Dia tunggu sampai ada tuannya. Tuannya datang, meow, meow, dikelibeti, lapar, ya kan? Meow, naik ke atas meja, meow, nggak makan dia, meow, hai jangan-jangan nanti turun lagi dia, meow. Lama-lama apa? Kita kasih atau kita diamkan? Kasih. Banyak atau dikit? Dikit dulu. Ya kan? Lagi. Tambah. Udah itu. Terus dia kejar itu yang jadi majikannya. Lama-lama majikannya jengkel nih. Dan nih. Habis. Enggak habis gitu kan? Itu kan gak dihabisin gitu, jengkel nih majikannya. Tapi besok meong lagi, ya dikasih lagi. Meong. Sama. Berulang kali dalam kehidupan, kucing tidak gagal meminta. Mana lebih hebat? Kucing yakin sama majikannya atau Anda yang yakin sama Allah? Kucing tidak pernah berhenti meminta sebelum dia dapatkan keinginannya. Sementara kita berhenti meminta baru beberapa hari dan keinginan tidak tampak terwujud. Apalagi kalau minta motor, tiba-tiba motor yang dimiliki hilang. Wah, tidak kabul nih doanya. Minta motor, tambah motor hilang ini. Tidak kabul nih. Tanda-tanda penolakan kok tampak gitu kan ya. Udah suudzon sama Allah Ta'ala. Ini jelas nggak beres nih doa saya ini. Mestinya itu orang minta tuh nggak pakai henti. Minta dan minta. Allahumma subuh minta, zuhur minta, duha minta, asar minta, maghrib minta, isya minta, majlis minta. Terus minta. Beres-beres. Apapun yang kita minta, pasti dapat. Pasti dapat. Saya tuh mau ngasih contoh, tapi ini siaran langsung. Ada kisah-kisah yang kalau saya bagi di khalayak ramai itu nggak enak gitu. Ya kurangnya nyaman. Nanti aja selesai majlis saya ceritakan. Setuju? Yang di rumah protes nih, Curang ini Habib nih. Penasaran saya kenapa kok nggak di share gitu. Udah saya kasih deh satu cerita, boleh? Ya. Saya dalam bulan ini harus bayar 300 juta kurang lebih untuk sertifikat AJB ya, untuk sertifikat jual belinya. Itu pajaknya total sama biaya hampir 300 juta untuk tanah seluas 1.200 meter yang saya gunakan untuk jadi musola Ar-Raudhah dan Masjid Ar-Raudhah. Karena ngurus sertifikat itu lama, 2 tahun dari mulai sampai surat waris turun waris ya, surat turun waris. Kurang lebih biayanya 300 juta. Itu ketika asisten notarisnya bilang sama saya dengan segala pernak-pernik itu kan, Habib ini kira-kira begini. Oh ya, siap, lanjutkan, kerjakan segera biar cepat jadi. Saya punya duit. Pertanyaan,
Punya duit enggak kira-kira? Enggak ada. Saya ngomong sama teman-teman saya, alhamdulillah mau dapat rezeki ini kurang lebih 300 juta kita butuh, berarti kita mau dapat duit banyak ini. Amin, Bib. Teman saya itu alhamdulillah sudah sama, udah sering saya buat begitu, jadi sudah kapok mereka ya. Nggak mau mikir lagi pokoknya. Amin, Bib. Insyaallah ada jalan. Amin gitu aja. Udah. Ya nggak mikir lah. Nggak mikir terus harus gimana enggak. Yang saya lakukan adalah minta doa di majelis. Tolong doakan saya. Saya lagi punya hajat. Fatihah. Di Raudhah saya bilang sama teman-teman, tolong Yasinnya mulai diniatin. Niatin untuk yang satu ini masuk ke niat khusus. Siapa? Yasin. Udah. Apa yang terjadi? Saya pulang pengajian malam-malam, naik mobil sama teman-teman saya dari Jogja manapun, saya bilang, yuk kita baca Al-Fatihah dengan niat, semoga saya dapat uang 300 juta, Anda juga dapat 300 juta. Al-Fatihah. Mungkin orang lain bilang, Fatihah ya Fatihah aja. Duitnya dong, Fatihah. Mungkin gitu ya. Udah. Pagi-pagi, saya lagi bersih-bersih rumah ibu saya, ada murid itu yang datengin ke rumah situ bilang, Habib, itu ada yang pesen Habib suruh buka WhatsApp-nya dibuka. Oh ya, saya buka WhatsApp-nya. Ternyata ada orang mau transfer 300 juta. Tapi minta tolong, Habib tolong, itu saya transfer 300 juta, yang 200 juta ditransfer balik ke saya. Jadi saya tuh Fatihahnya kurang lengkap. Dia bilang minta 300 juta. Enggak ngomong 300 juta buat saya mandek itu enggak gitu ya. Tadi kan bilang minta 300 juta. Jadi doa yang detail. Doa yang detail. Jadi saya dikerjain sama Allah nih. Senang saya nih. Allah ya Allah cakep bener nih. Ya, 300 juta bener. 300 juta masuk. Yang 200 juta dikembalikan ke saya, yang 100 ini untuk ikut andil menyelesaikan urusan sertifikat. Saya bilang alhamdulillah ya Allah, maha baik bener kok ya Allah, modal Al-Fatihah langsung dapat. Nggak capek-capek, nggak perlu tahajud, nggak perlu puasa Daud, nggak nyampe ya Allah nih. Nggak mau nyampe puasa Daud, Fatihah, Yasin teman-teman minta doa orang banyak, subhanallah, kelar. Masih kurang 200 juta. Tapi saya yakin gitu loh. Saya yakin lagi diproses sama Allah. Tunggu cairnya aja, gitu aja kok repot. Coba kalau saya mikir, usaha saya jual DVD 50.000 untuk dapat uang segitu. Iya, kira-kira nyampenya kapan? Jual buku harga 50.000, saya jual buku harga 50.000, tanya sama teman-teman saya. Buku harga 50.000 sampai di pengajian saya jual, pengumumannya begini. Pak Ibu, itu saya bawa buku harga 50.000, kalau ada yang mau beli, yang punya 50.000 bayar 50.000, ya kalau nggak punya ya 40.000 boleh, nggak punya 30.000 boleh, nggak punya 20.000 boleh, nggak punya 10.000 boleh, nggak punya 5.000 boleh, nggak punya 1.000 juga boleh, nggak punya ambil saja gratis. Ada yang berani coba? Bawa belakang itu Pak Cepi bawa kopoyak gitu. Misal itu kan ya. Udah bener seperti ini, tanya tuh sama teman-teman tuh ya, yang ikut sama saya seperti itu, Pak, 1 dus 2 dus. Hasilnya kadang habis, sering nggak habis. Aneh kan? Ambil gratis tapi nggak habis. Karena Allah yang bagi rezeki. Jadi saya lihat betul nyata itu rezeki itu Allah yang bagi, yang ngatur. Walaupun kita bilang silakan ambil gratis, tetap tidak ambil, karena Allah cegah dia, jangan kesian Habibnya tuh gratis habis, kesian, jangan. Allah yang bilang itu, Allah yang ngatur gitu. Nah itu cara saya seperti itu, karena saya yakin semua. Jangan pakai ilmu ekonomi, nggak masuk itu, nggak beres. Ilmu ekonomi susah, nggak bisa masuk diterapkan dalam ilmu yakin yang sama Allah Taala ini, tidak bisa masuk. Ustaz, kita kan harus mengatur, iya kita atur, itu juga bagian dari saya mengatur. Kok bisa? Kalau ada orang nggak punya, kemudian dia dapatkan buku dengan uang Rp1.000, dia bisa buku, dia senang tuh. Orang itu senang, pasti muncul doanya. Itu yang saya harapkan. Mudah-mudahan tuh Habibnya itu dapat rezeki yang banyak. Pasti begitu. Soalnya Habibnya baik hati, bagi-bagi. Nah, kalau Anda nggak suka bagi-bagi, didoakan orang juga sama doakan. Mudah-mudahan cepat mati, kan sama. Dapat doanya tuh. Kalau kita nggak baik hati kan begitu. Nah, ini kalau memang kita baik hati, mau bagi-bagi begitu. Ini contoh ya, tahadutsan benikmah. Allah akan menggerakkan orang tuh. Allah akan gerakkan orang nih, kamu pokoknya suka nggak suka harus. Nanti mungkin orangnya sadarnya 2 bulan kemudian, ngapain dulu saya transfer buat dia gitu ya. Baru sadar, karena Allah yang ngatur. Al-Qahar. Ya Al-Qahar, Allah yang ngatur. Jadi jalannya rezeki tidak ada yang bisa
diduga. Makanya jangan pernah batasi rezeki Anda dengan pola pikir harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Lalu Allah Maha Bisa kok kita ngatur Allah, kan lucu tuh ya. Ya Allah datangkan rezeki saya lewat sini ya. Allah datangkan rezeki saya lewat sini ya. Ya Allah datangkan rezeki saya. Ya, yang mau ngasih siapa sih? Saya mau nanya, yang mau ngasih siapa? Saya mau ngasih Anda mobil. Saya mau kasih kamu mobil, misal begitu ya. Terus orangnya cincong banyak ngomong gitu. Habib tolong Beb ya, jangan dikirim hari Senin ya Beb ya. Nanti kirimnya hari Rabu Beb. Tolong Beb ya, nanti kalau dikirim Beb ya, tolong lewat pintu belakang ya Beb ya. Habib tolong juga nanti mobilnya kalau bisa joknya diganti ya Beb ya. Oh begini, jadi ngasih atau batal? Batal, banyak ngomong kamu. Tapi ada satu orang, mau saya kasih mobil, mau Beb. Udah, ya tunggu aja, siap Beb. Gitu. Orang nggak banyak ngomong, saya ngatur toh. Sana, telepon sana, tolong diatur, dikirim yang baik. Coba ditanya deh, warnanya sukanya apa. Orangnya diem. Yakin sama yang mau memberi. Lah Allah nawari sekarang, aku yang punya 7 lapis langit, aku yang punya 7 lapis bumi. Aku yang punya semuanya, minta sama aku. Udah minta kita? Enggak, ngatur. Ya Allah, tolong datangkan rezeki ya. Saya ini jualan roti, ya Allah, tolong datangkan rezeki ya. Minta rezeki dari roti. Kamu paksa Allah kasih rezeki kamu dari roti. Kamu paksa Allah pakai kerja kamu untuk datangkan rezeki. Emangnya Allah itu pembantumu? Silahkan kamu jual roti, silahkan kamu jual kopiah, silahkan kamu jual buku, silahkan kamu kerja dimanapun, tapi jangan bilang, ya Allah, beri saya rezeki dari sini. Karena Allah udah bilang, aku tidak pernah mengasih rezeki kepada hamba-Ku yang beriman, kecuali dari arah yang gak pernah dia duga. Karena Allah pengen hambanya minta terus, hambanya berharap terus, hambanya dalam harap terus sama Allah. Paham gak? Nah, berarti kalau gitu enak gak ya? Enak. Usahanya kecil, dapatnya gede. Tuh para kiai. Koperasinya minus, tapi bisa bangun pesantren. Koperasinya minus, bisa naik Alphard. Koperasinya minus, 3 bulan sekali bisa umroh. Aneh kan? Kalau dilihat kasnya gak punya duit, tapi bisa jamu tamu tiap hari. Tiap hari bisa jamu. Kenapa? Karena gak pernah mikir rezekinya itu dari yang ada. Dia justru mikir rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba aja lagi duduk santai gitu ya, ada tamu pengen nyuguhin, tidak ada, ya Allah, ada tamu gimana, datang satu orang tamu bawa martabak. Bawa martabak. Ini yai, alhamdulillah punya ini, bu tolong bu, ini ada martabak, keluarkan. Wah, sekalian dikeluarkan. Baru makan nih martabak, datang satu orang bawa sate ayam. Itu sering dalam kehidupan para kiai. Coba Anda kumpul bersama beliau-beliau, nanti akan ngerti. Terus berpikir, kok cek enak men golek rezeki ya. Saya ini kadang ke tempat martabak udah ngantri habis. Ini duduk martabak datang, sate datang. Selonjor dikit santrinya mijetin. Kita ke tukang pijetnya susahnya luar biasa. Enak bener nih kiai ini hidupnya. Loh, kiai udah nurut sama Allah. Kata Allah, kamu doa aja ya, doa. Hasilnya kiai doanya jalan kenceng nih doanya. Santri mari kita Al-Fatihah. Mari kita baca sholawat nariyah. Mari kita baca sholawat munjiah. Orang zaman sekarang mau hajat kabul, ya baca Yasin 41 kali. Berat yai. Ada yang lebih ringan? Doa ditawar nih. Tapi mau beli mobil harga 400 juta, pernah ngomong, tolong dijadikan 200 juta. Dia tahu, nggak mungkin nih kalau kurang segitu. Udah paling diskon 10 juta, 20 juta udah kelar. Ya mbak, oke, deal harganya. Dia berusaha cari uang, betul kan? Tapi disuruh baca Yasin 41 kali teriak. Mestinya kan jangan teriak. Oke, 41 kali ya. Oke, sip. 41 kali. Siasatin dong. Ya, undang teman-teman. Cari 41 orang ya. Udah kumpul semua, kita akan baca Yasin bersama-sama. Niat sesuai niat saya ya. Kalian ikut aja. Jangan khawatir, perut kenyang semua. Yasin, ada nanya lu. Kok bisa Yasin 41 kali itu kabul? Orang tawasul dengan Al-Qur'an itu paling hebat. Tawasul dengan Al-Qur'an. Allah ketawa nih, hamba-Ku nih yang lain capek-capek ke pasar nih ya. Dia nggak bingung begitu, dia yakin sama aku dulu. Dia yakin sama aku dulu. Beres. Dibereskan urusannya sama Allah dengan minta. Saya nggak ngomong jangan nggak berusaha ya. Berusaha itu nggak usah dibahas. Udah usaha kita usaha. Semua usaha kan? Yang nganggur itu juga berusaha loh. Berusaha nganggur loh. Nah, saya mau nanya, Anda yang kerja berusaha nganggur susah atau mudah? Susah. Banyak ketakutan untuk nganggur tuh. Bener kan ya? Berani nganggur? Susah kan? Harus siap dipecat, minta dipecat, siap gak bekerja. Yang udah menganggur tuh nikmat dari Allah Ta'ala itu. Banyak teman Anda pengen nganggur gak bisa. Bener itu. Saya kan termasuk pengangguran.
Pengangguran yang tidak pernah nganggur. Ya, pengangguran tapi tidak bisa nganggur. Santai gitu loh. Hidup dijalani dengan doa. Tidak ada suruh usaha capek. Sekarang saya mau nanya, yuk kita pakai akal dikit, gak usah banyak-banyak. Dikit aja, gak usah banyak-banyak. Dikit akal itu cukup kok untuk menenangkan diri, itu cukup. Hidup kita di dunia berapa tahun tadi? Rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kira-kira buah kelapa yang ada di Jakarta untuk menghidupi kita cukup enggak? 60-70 tahun. Buah kelapa aja di Jakarta untuk menghidupi kita 60-70 tahun cukup enggak? Cukup kan hasilnya? Sementara Allah punya 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan kekayaan kita tahu itu yang ada di Papua atau apa itu? Hah? Freeport. Udah habis belum tuh? Hah? Belum habis. Dapat yang baru lagi kelihatannya ya. Semakin digali semakin dapat yang baru-baru lagi. Semakin banyak yang didapat, nggak habis-habis tuh. Dan berapa banyak yang seperti itu? Udah ratusan tahun di belahan bumi dunia mendapatkan kekayaan yang luar biasa untuk orang banyak. Nah, untuk Anda satu tuh kira-kira Allah bisa nggak kasih? Bisa. Untuk saya satu orang ini Allah ngasih bisa nggak? Bisa kan? Terus kenapa nggak mau minta? Yang ditanyakan itu mau minta enggak gitu. Kenapa kamu nggak mau minta? Tapi nggak pakai tapi, buang tapi. Setannya itu, tapi itu setan itu. Saya ambil bukti nyata. Jadi Anda jangan bilang Habib ini aneh-aneh ini. Ya, saya ambil bukti nyata. Ketika Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Jabir punya hutang banyak, orang tuanya meninggal dalam perang, meninggalkan hutang banyak. Punya harta warisan, pohon kurma, itu mau panen. Tapi ini udah jatuh tempo untuk bayar hutang orang tuanya, karena orang tua meninggalkan, punya hutang diselesaikan sama anaknya. Lapor ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya hutang begini, ini mau panen untuk bayar hutang, gimana ya Rasulullah? Apakah Rasulullah kemudian mengatakan, ya udah cari pinjaman dulu, cari hutangan dulu? Anda, Rasul perintahkan, siapkan itu kurma hasil panenmu, siapkan, jangan ditimbang. Kalau mau bayar kan usahanya nimbang mestinya ya. Jangan ditimbang, jangan ditakar, biarkan aja dulu. Saya mau datang ke sana. Bila makna seperti itu, Rasulullah datang. Apa yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah nimbang? Enggak. Yang dilakukan Rasul pertama kali mendoakannya dengan cara mengitarinya seperti tawaf. Saya mau nanya, sekarang kalau saya datang ke rumah Anda, ketika Anda saya mengitari untuk tawaf, Anda bilang apa? Bid'ah kali bilangnya. Musyrik ini ritual apa ini? Betul kan? Rasul mengitari buah kurma, baca tuh di hadis yang sahih. Kurma dari tata dikitari, kemudian Rasulullah duduk di atasnya dan berkata pada Jabir, timbang sekarang. Sekarang timbang, satu-satu suruh maju, suruh ambil. Berapa utang kamu sama dia? Sekian. Hasilnya, semua dibayar lunas dan buah kurma itu tidak kurang. Mesti bilang, itu kan Nabi. Kacau ini, kalau ikut aliran model begini kacau kita. Jadi Nabi jangan dicontoh ya, jangan. Nabi Anda itu pajang saja, jangan dicontoh. Ini Rasulullah ngajarin, utamakan tuh kamu ikhtiar dengan doain itu, cari berkahnya, cari orang soleh. Ya fulan, wahai guru, saya lihat kamu ahli berat, tolong saya ini, doakan saya. Itu yang dimaksud. Dan satu orang lagi datang. Galak ya Habibnya ya. Gergetan gitu. Satu lagi contoh. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Udah jam 11:04. Udah 1 jam 15 menit. Tadi kan bilang 1 jam lewat ya dikit ya. Jangan lewat banyak. Hah? Ya nanti kan kesini lagi insya Allah ya saya. Ya kan nanti insya Allah ada waktu-waktu yang kesini. Begini, masih ingat sahabat yang datang ke Rasulullah SAW menceritakan usahanya yang udah mati-matian kerja. Ya Rasulullah, saya ini udah mati-matian, kalau bahasa kita ya, capek-capek kerja, bayar utang nggak pernah bisa. Utang saya banyak. Apakah Rasul kemudian meneliti cara kerjanya? Oh mungkin memang cara kerjamu kurang bagus. Kamu jual apa? Bisnismu nggak beres kali, cara jualnya, tokonya, produksimu. Ya. Apakah gitu Rasulullah? Anda. Rasul seperti orang kaget dan dengan kalimatnya, terus bagaimana hubunganmu dengan tasbihnya para malaikat? Yang berkat tasbih itu seluruh penghuni bumi ini dapat rezeki dari Allah Ta'ala. Allah berikan rezekinya lewat tasbih itu. Bagaimana hubunganmu dengan tasbih itu? Apa ya Rasulullah? Itu habis sholat sunnah fajar baca subhanallah bihamdihi subhanallahadzim astagfirullah 100 kali. Itu nanti mendatangkan rezeki buat kamu. Sahabat pulang ke rumahnya, praktek tapi nggak sendiri, ajak-ajak istrinya tuh ya. Nah, kasih ajaran Rasulullah, amalkan.
Baca habis sholat fajar, subhanallah bihamdihi subhanallah astagfirullah. Nggak lama setelah itu hasilnya apa? Rezekinya berlimpah ruah sampai bisa membahagiakan tetangga-tetangganya. Ngeluberin tetangga-tetangganya itu, meluber ke tetangga-tetangganya. Padahal waktu kerja mati-matian habis dan tidak bisa bayar hutang. Tapi begitu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah, beres itu hutangnya, bahkan bisa ngasih tetangga-tetangganya. Masih yang mendirikan usaha lagi sekarang. Ilmunya orang-orang tua dulu itu tasbih, baca Al-Quran. Mereka ke toko, bukan nggak ke toko, mereka punya toko yang jual sarung gitu kan ya. Pergi ke majelis bawa sarung, jualannya sarung kok. Yang jual parfum ikut pengajian, selesai colet dikit, tuh nih bagus nih, enak banget. Ya kan, santai gitu. Tapi subhanallah rezekinya itu melimpah, kok bisa? Karena ketika di majelis Allah kasih dia rezeki, yang dikasih colet begini tiba-tiba diajak ngobrol. Ya, mungkin ada yang curhat pengen beli rumah, cari ini. Lah kebetulan dia waktu nyolet di sana ada yang bilang mau jual rumah, kan begitu. Udah disatukan, ternyata dapat komisi kanan, dapat komisi kiri, selesai. Berkat colet-colet bisa beli motor. Iya, wasilahnya colet, tapi hasilnya beli motor. Kenapa? Nih, Allah kasih, tuh dengarkan. Allah yang kasih. Syaratnya satu, yakin sama Allah dan terus minta sama Allah. Jangan pernah putus hubungan dengan Allah. Lah kita enggak. Makanya kalau Allah nyindir itu, manusia itu kalau sudah tenggelam gitu ya, kepepet mau mati itu baru ya Allah, tolong saya, ya Allah, tolong saya. Tapi udah dikasih, ya udah, lupa. Sudah dikasih, lupa. Itu manusia, persis kucing. Begitu dikasih, lebih ya, dilepeh, ditinggal pergi. Majikannya nggak digubris sama dia. Betul kan? Betul lah itu kucing. Pergi begitu saja, lupa. Nanti udah kelaparan lagi, baru udah meow. Nah kita jangan begitu, minta terus tanpa henti. Ini namanya berdoa ya, dan tidak usah bergantung pada usaha, tapi usaha harus dijalankan karena itu kelayakan, kepantasan hidup di muka bumi. Kalau enggak nanti ya jadinya aneh, jadinya fitnah. Ini kok kelihatannya nggak punya toko, tapi kok mobilnya banyak ya. Nggak punya apa-apa, kok mobilnya banyak. Saya punya guru tuh buka toko, jual macam-macam gitu. Ada buku maulid, ada parfum dan sebagainya. Kalau Anda tahu itu hasilnya jualan 1 bulan buat jamu 1 tamunya nggak cukup. Karena ada tamu sembelihkan kambing, masakan ini gitu ya, macam-macam. Itu buat jamu tamunya 1 bulan itu hasil kerja untuk jamu tamunya 1 aja nggak cukup. Tapi kok bisa macam-macam? Gimana caranya? Ya tadi itu, zikirnya kuat, doanya kuat, Allah kasih rezeki. Sekarang saya mau nanya, sejak kapan Anda itu kok membatasi rezeki dengan kerja di perusahaan? Sejak sekolah ya? Betul? Benar nggak ini? Sejak sekolah kan? Dibatasi kamu mau kaya, kamu harus kerja, kamu kaya, kamu harus begini. Dan dibatasi itu, kerja di perusahaan. Terus, kalau menerima hadiah itu kira-kira rendah atau mulia? Menerima hadiah. Rendah atau mulia? Hadiah itu hanya diberikan kepada orang yang dicintai dari orang yang mencintai. Jadi orang menerima hadiah kan mulia. Kenapa menerima hadiah tidak Anda jadikan sebagai bagian daripada rezeki? Ini contoh satu. Yang kedua, kenapa kita menggantungkan rezeki pada usaha kita yang dimiliki? Kenapa kok tidak punya pikiran yang luas? Pikiran yang luas. Siapa tahu begini, siapa tahu begini, siapa tahu begini. Karena Allah udah ngasih tahu, kamu nggak akan pernah tahu. Makanya kita buat aja sebanyak mungkin yang kita tidak tahu. Paham kan? Bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini, bisa jadi sini. Jadi open mind, terbuka nih pikirannya. Bukan apa tertutup pada satu titik. Kalau udah begitu, hidupnya mesti semangat. Keluar itu nggak ngomong, wah ini jualan batik lagi sepi. Jual batik jadi sepi nggak repot dia. Oh rezekinya dari yang lain banyak kok. Nggak harus batik. Batik sepi, ekspor manusia. TKW itu kan ya, ekspor manusia. Atau apapun itu. Yang hidupnya di kantor, gaji tetap. Tanggal 1, tanggal 2, transfer masuk. Betul kan? Anda kalau misalnya hidup di kantor, dapat gaji tetap. Setiap tanggal 1, tanggal 2, gaji ditransfer.
Hati kan tenang toh. Nanti tanggal 1, tanggal 2 kita akan gajian. Yakin betul ditransfer tanggal 1, tanggal 2 sehingga tenang. Kalau udah tanggal 1, tanggal 2 ada tagihan, hatinya tenang, duit akan masuk. Sama transferan aja yakin. Nah, kalau sama transferannya Allah yakin enggak? Sama transferannya Allah yakin enggak itu loh. Kalau yakin sama transferannya Allah, maka hidupnya tenang. Tapi kan enggak. Karena enggak ada keyakinan objek, tapi itu gaib. Nah, makanya yang gaib itu modalnya cuma satu, ya yakin. Kalau saya bayar lebih tinggi, yang surga itu ya gaib kok. Neraka itu ya gaib. Apa nunggu nanti aja amalnya kalau udah di dalam? Nanti aja kalau udah lihat surga neraka baru amal, ngaco kamu. Ya justru kan kita nggak lihat, kita punya yakin, maka kita amal. Nah, untuk menggapai cita-cita kita, nggak usah repot-repot usaha, tapi repot-repotlah doa. Nah, nanti kalau udah repot doa, Allah akan bimbing, gini loh jalanmu, gini loh jalanmu, gini loh jalanmu. Kamu ke sana loh. Nanti Allah akan gerakkan hati kita, kamu ke sana, kamu ke sana loh. Kamu coba usaha ini. Allah yang akan gerakkan. Ada aja nanti tiba-tiba Allah kirim orang tiba-tiba nongol di rumah kita, ngobrol, nggak sadar tiba-tiba tersemangati kita. Ya, berubah hati kita yang tadi ada loyo jadi semangat. Udah semangat keluar kemana, ketemu orang lain lagi. Karena bentuknya Allah ngasih rezeki dan pertolongan itu macam-macam. Kadang tiba-tiba di handphone muncul artikel, berubah semangat kita. Oh, tiba-tiba kok waktu jalan lihat di bus ada iklan apa gitu ya. Ini kelihatannya yang saya butuhkan. Nanti Allah yang ngatur, tapi minta terus. Ya, tapi minta terus, nggak harus kemudian jatuh ini tiba-tiba di rekening kita ada transfer sekian gitu. Bukan seperti itu. Berarti kita udah kira-kira itu ya. Wah, jangan-jangan dari situ nih. Nggak usah begitu. Kita buat selebar-lebarnya. Allah bisa lewat manapun. Bisa dari sini, bisa di sana, bisa di sana, bisa di sana, bisa di sana. Hasilnya nanti Anda akan menjadi orang yang punya bidang usaha yang banyak. Punya bidang usaha yang banyak. Kenapa? Karena bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini, bisa jadi dari sini, dari manapun bisa. Insya Allah demikian. Mohon maaf jam 11:30 kurang terus memang kita ini. Manusia itu kapan sih puasnya? Nggak pernah puas, selalu merasa kurang. Lain waktu kita sambung ya. Sudah jelas toh? Apa yang jelas? Yakin. Sudah yakin? Jadi kalau misalnya besok dipecat nggak jadi masalah? Mikir kan tuh. Tetap mikir gitu, tetap mikir. Ngomong lupa yakin sekejap itu ya susah, makanya dilatih. Ya dilatih. Kita harus latihan mulai doanya diperbanyak. Minta doa. Oh, sedikit cerita lagi lah penutup. Masih ingat yang saya waktu itu minta doa untuk acara di Solo? Halal bihalal Masjid Ar-Raudhah. Ya, saya kan minta doa semoga tidak ada hujan waktu saya ngisi di TGN Center itu kan. Saya bilang sama Ustadz Wafiuddin dan semua kawan-kawan di TGN Center, pokoknya saya tuntut nanti kalau sampai hari Senin acara saya hujan ya, saya tuntut Ustadz Wafiuddin dan kawan-kawan semua ini, saya tuntut itu. Tuh hari Minggu saya bilang begitu di Manakiban TGN Center. Udah sampai di Solo, hari Senin itu mendungnya luar biasa. Mendung banget. Jam 5 sore, saya lagi makan ayam Popeye itu, sama belikan berapa untuk aparat yang bertugas itu sekitar 200 orang yang bertugas untuk menjaga keamanan. Lagi makan gitu, lihat mobil, kacanya basah. Wah, kok hujan ini? Tapi bukan di Solo, bukan dalam kota gitu ya. Saya cek dari mana nih hujan ini. Dapat laporan yang mendarat di bandara, Habib, Bandara Solo hujan deras. Boyolali hujan ini. Dapat info lagi, Karanganyar hujan, Sukoharjo hujan. Jadi sekitar Solo ini hujan semua. Jam 5 sore. Nah, acara itu kan Isya ya, Isya. Solo gelap luar biasa, lihat langit, ya Allah, awannya mengerikan. Saya pulang ke rumah, ambil tongkat sakti saya. Bukan cuma keras sakti yang punya tongkat. Ya, tongkat ini kan sunnah Nabi ya. Saya pernah naik pesawat bawa tongkat, pramugarinya jengkelin. Ngomong begini, maaf Pak, perlu saya ambilkan kursi roda? Udah, Mbak, ini buat bergaya, Mbak. Jadi saya nggak pantas gaya, itu nggak pantas ya. Tampang-tampang orang nggak punya model gaya gitu kan. Mau saya ambilkan kursi roda, Mbak, ini saya nggak sakit, ini untuk ngikutin sunnah Nabi dan untuk nampang, Mbak, biar agak keren dikit. Maaf Pak, maaf, nggak apa-apa gitu kan.
duduk belakang, pakai tongkat itu. Saya bawa tongkat keluar, saya bilang sama teman-teman, pokoknya minta sama Allah jangan ada turun hujan. Nah waktu saya belum sampai di rumah, waktu di parkiran mobil itu, kan ada tukang parkir, bentuknya nggak jelas, celana pendek, badan bertato. Saya bilang, Mas, ya parkir 2.000, saya bayar 5.000. Mas, ya tolong doakan orang hujan, gak hujan. Gusti Allah, mugi-mugi ora udan. Wah, mantap tujuannya. Ya Allah, mudah-mudahan gak hujan. Parkir, celana pendek, badan bertato. Siapa tahu doanya dikabulkan Allah. Kalau minta gitu loh, jangan apa namanya? Putus asa dari lisan siapapun itu. Siapa tahu doa orang lain itu lebih kabul dari doa kita minta. Saya amin, teman-teman saya amin. Semua ada ketawa, asik nih doanya dia. Amin gitu. Sampai rumah, dah ambil tongkat, mulai doa sana, doa sini. Ya Allah, ibu saya, tolong doakan gak hujan. Nanti kalau hujan beda, ada sekarang hujan, doakan gak hujan gitu. Hati saya belum mantap. Jadi kemantapan hati itu masih belum, masih ada bayangan hujan. Masih ada bayangan hujan. Nah, makam ayah saya kan di majelis itu di samping. Saya datangi makam ayah saya. Mintakan sama Allah, gak hujan. Saya tinggal sholat maghrib, selesai sholat seperti ada jawaban. Jangan khawatir, gak hujan. Hati-hati. Ya. Jangan khawatir gak hujan. Saya bilang sama teman, ya lanjutkan, gak usah bingung, gak ada hujan, santai aja, gak ada hujan. Alhamdulillah, Solo sampai pagi gak ada hujan, kecuali seperti yang saya bilang, nanti kalau udah jam 12 malam, mau hujan boleh, jam 12 malam hujan rintik-rintik, cuma dikit itu, seperti apa ya, kalau kita tahu semprotan yang di restoran-restoran dulu, nah untuk menyejukkan gitu kan, dikit, gak sampai basah. Nah, termasuk diantaranya berdoa itu yang minta tolong sama yang sudah meninggal dunia untuk mendoakan. Tawassul kepada yang meninggal dunia. Ada orang protes, Habib, masa sih minta tolong sama ayahnya yang sudah meninggal dunia? Oh mohon maaf, kalau ayah saya itu hidup saya minta tolong, meninggal juga saya minta tolong. Kalau ayah kamu enggak, mungkin beda kali ya. Saya buat saya ayah saya itu berharga, hidupnya berharga, wafatnya berharga. Kalau ayah kamu, wallahu alam. Ayah saya masih hidup saya hargain, setelah meninggal jauh lebih saya hargain. Masih hidup saya harapkan doanya, setelah meninggal juga saya harapkan doanya. Sebagaimana Rasul mengatakan, doa anak untuk orang tua yang tidak putus setelah meninggal dunia, maka doa orang tua untuk anak juga tidak putus setelah meninggal dunia. Jadi kamu jangan batasin siapa yang ngajarin kamu seperti itu. Ya kan? Minta doa atau ya punya bapak nggak dimintain doa, rugi gitu ya. Masih hidup aja susah-susah kita mintain doa, setelah meninggal kan nyantai itu. Please doakan, kan begitu. Itu ngajak ngomong mayit. Loh, emangnya nggak boleh? Ya nggak boleh, kan udah mayit. Aneh ini ya. Jadi kalau udah mati itu diemin aja. Jadi kayak batu gitu kan? Diamin aja, jangan diajak ngomong. Nabi yang ngajarin kita ngajak ngomong kok. Orang kafir aja diajak ngomong sama Nabi. Ketika di sumur Badar, yang kafir ini gimana? Kalian dapatkan nggak janji Tuhan kalian tuh? T kecil tuh kan, Tuhan kalian udah kalian dapetin belum? Kalau kami dapatkan janji Tuhan kami, kalau kamu gimana? Itu diajak ngomong sama Rasulullah SAW. Bahkan secara umum muslimin wal muslimat masuk kubur disuruh ajak ngobrol yang meninggal dunia. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Ya kan, assalamualaikum, kawan-kawan, paman-paman, bibi-bibi, mas-mas, mbak-mbak, eyang-eyang, ya, eyang-eyang, yang dimakamkan di sini, minal muslimin muslimat, mudah-mudahan kalian selamat ya. Jangan lupa doakan kami ya, mudah-mudahan segera bisa menyusul kalian, nggak pakai segera, maaf, salah. Itu, pakai segera kan payah nanti ya. Doakan kami bisa menyusul kalian. Wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Doakan kami bisa menyusul kalian, insyaallah. Artinya apa? Bisa meninggal sebagai muslim begitu. Nah ini termasuk bentuk doa, bentuk doa. Jadi doa jangan dibatasi kita minta sendiri. Kanjeng Nabi SAW aja minta tolong sama Sayyidina Umar bin Khattab kok. Ketika Sayyidina Umar berangkat umroh, Nabi titip pesan, wahai saudaraku, ya akhi. Sayyidina Umar mengatakan setelah saya masuk Islam, gak pernah dengar hadis buat saya yang lebih hebat dari ini, di mana Rasul manggil saya, ya akhi. Rasul manggil saya saudaranya, wahai saudaraku. Padahal ini bapak mertuanya Rasulullah. Ini bapak mertua Rasulullah dipanggil, ya akhi, wahai saudaraku. Ini panggilnya paling aku senangi setelah aku masuk Islam. Bukan menjadi mertua Rasulullah ya. Dipanggil ya akhi itu yang paling saya senangi, kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya akhi, tolong jangan tinggalkan aku, jangan tinggalkan kami dalam doamu. Berangkat umroh itu. Jangan tinggalkan kami dalam doa-doamu. Sertakan kami dalam doa-doamu. Nabi aja masih minta doanya Sayyidina Umar. Masa kita ini nggak mau minta doanya orang lain? Makanya minta doa. Di awal tadi kan sudah minta doa. Ya, di awal minta doa. Terus minta doa kepada siapapun. Siapa tahu yang kita mintain doa itu yang kabul. Saya pernah ada parkiran tuh orang minta.
saya kasih 1.000 rupiah, ngucap alhamdulillah, mudah-mudahan jenengan selamat, amin. Saya tambah 5.000. Doanya bagus, saya tambah 5.000. Alhamdulillah. Doa lagi lebih hebat lagi. Saya tambah 10.000. Wah, jondong, tak tinggal pergi. Kenapa? Lanjut doanya habis isi kantong saya ini. Ya bisa habis. Karena doanya dari hati. Kaget dia biasa dikasih 500 ya, atau 1.000. Senang gitu. Mungkin sehari itu nggak dapat uang. Nenek-nenek kasih 5.000, lebih senang lagi. Kasih 10.000, senang. Saya bilang, oh jondong, meneh. Terus podo-podo. Jenengan bilang apa, saya podo. Saya langsung lari. Kalau Anda nanti isi dompet bisa habis. Nah, ini gambaran bagaimana kita meminta doa dari orang lain. Nah, itulah kendaraan kita. Maka Rasulullah bersabda untuk menutup ini, kita harus mengutip hadis karena mesti banyak yang ngomong itu cuman apa itu omong kosong itu. Omong kosong. Ya, memang saya panjang lebar untuk menjelaskan isi daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, seandainya kalian itu berdoa kepada Allah di malam hari kalian dan di siang hari kalian, ya, maka Allah akan menyelamatkan kalian dan Allah akan mengucurkan rezeki kepada kalian. Mengucurkan dengan deras rezeki kepada kalian. Kalau mau doa malam, mau doa siang. Jadi kuncinya biar rezeki mengucur deras apa? Doa. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya mukmin. Ini senjata kita, udah dipakai nggak diasah ya nggak tajam. Mau buat buka motong tali yang mengikat-ikat itu ya nggak bisa kalau nggak diasah. Makanya doa sering dibaca. Lah anehnya sekarang banyak orang yang kemudian ngomong, itu doanya nggak sahih itu doanya dhaif itu, jangan diamalkan, itu doanya sumbernya nggak jelas itu. Aneh ya, masa doa butuh sumber yang jelas? Selama kalimatnya itu baik, maka itu kalau doa permohonan, maka amalkan. Apalagi kalau itu kalimat dari sahabat, apalagi dari Rasulullah SAW meskipun lemah, gitu, tapi dari Rasulullah SAW amalkan gitu. Sampai ada orang bilang itu jangan baca doa mau makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Itu hadisnya kurang sahih. Ada orang yang ngomong begitu. Saya nggak pernah ngecek hadisnya ya. Buat saya ini dari hadis bukan hadis, ini doa yang sangat bagus. Ya amalkan toh ya. Baca doanya. Kenapa ini sekarang jadi dibuat angel gitu hidup ini? Doa aja kok butuh teks yang harus sama dengan doanya Rasulullah SAW. Kalau ada yang sama bawa sini kita juga amalkan itu. Kalau nggak ada yang sama, ya udah kalau baik kita amalkan. Saya mau nanya sekarang, ada nggak doa mau memotret? Memotret doa dulu. Terus ada orang mengarang, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Misalnya, dijadikan itu doa bercermin untuk memotret, boleh nggak? Ya tergantung niatnya. Dianggap ini cermin ya. Kamu bercermin ke sini ya. Ayo baca doa ini ya. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi, cepret gitu. Doa bercermin, nanti kan biar foto jadinya keren gitu, bagus ini. Dan akhlaknya jadinya bagus. Itu kan doa bercermin. Atau orang ngarang nih, saya mau ngarang doa motret. Terus gimana? Semoga kalau jadi PP yang berkah, amin, cepret gitu. Nah, jangan PP yang aneh gitu. Ya sama kalimat itu bagus, nggak jadi masalah. Sesuai dengan Nabi tentu jauh lebih bagus. Doa yang terbaik yang ada di Al-Quran, yang diajarkan Rasulullah SAW, yang diajarkan sahabat. Urutannya kan begitu ya, terbaik. Kalau ada doanya ulama ya bagus, amalkan. Nggak habis-habis nih. Untuk menutup bab doa, satu lagi, ya. Masih ingat ceritanya? Ini sudah pernah saya ceritakan, cuman ada kaitannya gitu loh. Orang yang diampuni dosanya karena sholatnya seorang badui. Jadi ada satu orang meninggal dunia, malamnya imam masjidnya tuh dapat mimpi dari yang meninggal tadi, karena itu temannya gitu ya. Tolong ditanya, gimana kondisimu? Oh saya baik, enak ini semua, hidupnya saya di akhirat bagus sekali. Alah, kok bisa begitu? Karena imam ini tahu nih amalnya nggak seberapa, cuman yang dilihat kok luar biasa. Berkat doanya satu badui tadi doa dalam sholat jenazah saya siang tadi, bagus sekali doanya. Karena doanya dia saya jadi seperti ini. Tolong kamu cari baduinya, bilang ya saya terima kasih. Loh alamatnya di mana? Sebutkan namanya ini, tinggalnya di sana. Begitu bangun, waduh, amanat ini harus dicari alamatnya, ketemu bener itu badui, ketemu bener. Kemudian nanya nih imam, ntar saya mau nanya sama kamu. Kaget kan baduinya, imam besar nih sampai main ke rumah saya. Ada apa? Saya mau nanya sama kamu. Kamu kemarin ikut sholat jenazah? Iya. Doanya apa? Maaf imam, seumur hidup itu sholat jenazah pertama kali saya. Sholat jenazah perdana. Dan saya itu tidak pernah hafal doanya sholat jenazah. Karena setahu saya sholat jenazah itu takbir 4 kali. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga dan keempat doa. Nah saya doanya nggak tahu. Nah terus kamu baca doa apa? Saya ngarang sendiri.
Lah ngerangnya bagaimana? Saya cuma bilang, saya nggak tega sama yang meninggal itu. Saya bilang, ya Allah, ini kalau saya kedatangan tamu di rumah, kalau dia jadi tamu saya ke rumah saya sembelihkan kambing. Sekarang dia ke akhirat, tamu kamu ya Allah, tolong dilayani ya Allah. Saya cuma baca itu. Katanya apa? Katanya yang meninggal, Allah mengampuni saya karena doanya dia. Allah malu kalau nggak menjamu saya karena doanya dia, katanya. Dari hati yang tulus, hati yang luar biasa, Allah kabulkan. Emang ada hadis Nabi takbir ketiga doanya seperti itu? Ada. Ini bab doa gitu ya. Ya bab doa. Kalau sholat jenazah itu yang penting Al-Fatihah jangan dirubah. Ya, sholawat jangan dirubah, ada sholawatnya. Doa ketiga dan keempat ada memang tuntunannya, doanya seperti itu. Intinya mintakan ampun. Ada pendapat selama itu mesti mintakan ampun, konteksnya berbeda, tidak jadi masalah. Tapi kalau orang yang ngerti kan pasti pakai doa Nabi. Kalau ada orang yang nggak pakai doa Nabi, jangan disalahkan. Kalau doanya baik, cukup kita kasih tahu yang diajarkan Nabi seperti ini. Oh itu baik, mau disusulkan silahkan. Ya baik, mau disusulkan. Misalnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa'akim, terus selesainya gitu kan. Ketika yang keempatnya Allahumma la tahna ajwata ba'du waghfir lana walahu, ditambahi waj'al mustaqarra ruhi fil dosil a'la wa nabiyyin siddiqin wa syuhada wa sholihin waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Wah ini juga tahu tapi ya panjang, karena mau rampung ini makmumnya bingung gitu kan ya. Ya misalnya dia mau gitu ya nggak jadi masalah karena itu doa. Sholat jenazah itu 4 takbir semuanya doa. Semoga ini jadi pelajaran buat saya khususnya, dan kita tutup dengan praktek doa, minta sama Allah semoga Allah menghapuskan semua kesulitan kita. Semoga Allah menyadarkan semua orang yang memusuhi kita. Semoga Allah menyadarkan semua orang yang buat ruwet hidup kita. Semoga Allah menjadikan orang-orang yang benci menjadi cinta kepada kita dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberi kita kemudahan dalam urusan dunia dan urusan akhirat. Semoga Allah menutup semua dosa-dosa kita dengan ampunannya. Semoga Allah menutup aib-aib kita dengan tirai-tirai Allah sehingga dipandang menjadi indah di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah jadikan anak-anak kita selamat dunia, selamat akhirat. Terkhusus anak-anak kita yang sedang sakit semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus untuk putri saya Khadijah Nazihah, semoga Allah memberinya kesehatan dan kesembuhan, memanjangkan usianya dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam kenikmatan, dalam keridhaan, dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu pula saudara-saudaranya, begitu pula anak-anak Anda semua menjadi anak yang sehat, selamat, berbakti kepada kedua orang tuanya selama-lamanya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita rezeki yang barokah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang tidak diseksa karenanya, rezeki yang mengantarkan kepada surganya. Dan semoga Allah Ta'ala terus memberikan kepada kita rasa cinta untuk berzikir kepadanya, rasa cinta untuk mohon kepadanya, rasa cinta untuk mengabdi kepadanya, rasa nikmat ketika menyebut asmanya. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita terus dalam cinta, dalam kasih sayang sampai kita masuk ke dalam surganya. Dan semoga Allah Ta'ala memberi kita izin, memberi kita karunia, beri kita anugerah agar kita dapat memandang wajah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini sebelum di akhirat nanti. Sedangkan beliau ridha kepada kita semua, beliau ridha kepada kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala masukkan kita kelak ke dalam surganya, dapat berjajar dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat duduk bersama Rasulullah SAW, dapat berbincang-bincang dengan Rasulullah SAW, dapat dekat dengan Rasulullah SAW. Dan semoga Rasul mengajak kita untuk melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan Allah mengizinkan kita untuk memandang wajahnya yang mulia. Allah membuka tirainya untuk kita semua. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita nikmat surgawi dimanapun kita berada, beri umur yang panjang untuk kita semua dalam kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, dan di akhir usia kita kelak dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina wa ala Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-hadini al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, semoga barokah dan manfaat. Mohon doa untuk Rumi Cafe, hari ini 8 tahun. Hari ulang tahun? Iya, 8 tahun. Oh, Rumi Cafe. Masya Allah. Ya, semoga Rumi Cafe menjadi semakin barokah, menjadi semakin manfaat, dan semoga menjadi persinggahan orang-orang soleh ila akhir zaman. Dan semoga yang mengurus majelis ini, yang berbuat baik untuk majelis ini,
yang lalu, yang saat ini maupun yang akan datang, semuanya dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberi keberkahan dalam kehidupannya, dalam dirinya, orang tuanya, pasangan hidupnya, anak keturunannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah taala menjadikan siapapun yang masuk ke tempat ini mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketenteraman, mendapatkan cahaya, mendapatkan hidayah, dan keluar dari sini dengan dosa yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan nur yang udah masuk ke dalam hatinya. Dan semoga keluar dari sini Allah taala jadikan semua orang yang keluar dari sini mendapatkan kemudahan, kelapangan, apapun yang menjadi harapan dan cita-citanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala man wa syahnadi wa syahisam wa ila hadratin Nabi sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Insya Allah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insya Allah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.